Bawang putih saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang seperti ini. Untuk bawang merahnya saya pakai 5 butir, sama juga digeprek kemudian dicincang ya. Selanjutnya, panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang tadi hingga harum. Setelah itu masukkan 1 butir telur, orak-arik sebentar ya hingga dia kering. Setelah itu kita tambahkan sawinya. Untuk sayur opsional ya, boleh diganti dengan bahan sesuai dengan selera. Dan untuk tingkat kematangan juga bisa disesuaikan dengan selera. Di sini saya ikut seleranya anak-anak, jadi maunya sayurnya itu yang empuk. Kemudian masukkan mie yang sudah direbus tadi, kemudian aduk-aduk hingga merata. Masukkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian saus sambal atau saus tomat 1 sendok makan. Lalu tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Aduk-aduk hingga merata. Kita masaknya yang simple-simple aja ya, nggak pakai ribet. Setelah matang, kita boleh matikan apinya dan sajikan mie-nya. Jangan lupa taburi bawang goreng juga ya, biar makin harum. Nah, di sini kita akan buat lauk pelengkapnya. Habis ini ya, kira-kira ada apa? Tetap ditungguin ya. Kita taburi bawang goreng. Selanjutnya ada daging, kita potong-potong sesuai dengan selera ya. Kemudian ada apa lagi? Bisa dilihat. Oke, langsung aja kita ulek bumbunya. Ini garam 1 sendok teh, gula pasir 1/2 sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, lalu merica bubuk 1/4 sendok teh, cabai merah 4 butir, kemudian bawang merah saya pakai 8 butir, bawang putih saya pakai 5 siung, cabai rawit 6 atau 7 butir ya, lalu kemiri 3 butir, jahe sepotong. Kemudian kita ulek hingga halus, atau boleh menggunakan chopper atau blender ya teman-teman. Oke, setelah diulek halus, kita boleh tumis bumbunya hingga harum. Masukkan serai 1 batang, lalu aduk-aduk lagi. Kemudian masukkan daging yang udah diiris-iris tadi ya. Aduk-aduk. Selanjutnya kita tambahkan air, lalu masak daging hingga empuk ya, dan kuahnya itu meresap serta menyusut. Selanjutnya kita tambahkan telur puyuh,
Lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Kalau suka manis boleh tambahkan lagi ya kecapnya. Lalu masak dalam api sedang atau kecil hingga daging empuk dan kuahnya itu menyusut ya. Nah, seperti ini dia, bisa dilihat udah menyusut kuahnya dan bumbunya itu meresap. Ini sangat harum banget. Kita boleh tambahkan cabai rawit utuh ya. Saya tambahkan 8 butir. Ini untuk yang suka pedas, jadi boleh tambahkan untuk ceplusan ya. Kalau untuk anak-anak sih ini udah ramah, karena cabenya tadi cuma sedikit dan nggak berasa pedas juga kali ya. Udah dinetralisir sama kecap dan bumbu-bumbunya. Oke, bali daging telur puyuh siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan bawang goreng biar makin sedap ya. Menunya endes banget, bali daging dan mie goreng pas banget. Oke, ini siap untuk disajikan ya teman-teman. Kita boleh tambahkan nasi putih ya. Kalau nggak makan nasi putih kayaknya masih kurang afdol ya teman-teman. Meskipun ada yang bilang mungkin ini double karbo, tapi ya nggak masalah, kan makan mie-nya juga cuman dikit. Masih ada sayurnya juga. Oke, seperti ini dia penyajiannya. Sangat menggugah selera ya. Kalau teman-teman nggak suka makan nasi boleh di skip aja deh. Kalau saya mah tetap suka makan nasi putih. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie instan yang goreng ya. Kemudian kita rebus mie-nya hingga matang. Karena di dalamnya ada sayuran kering, jadi kita ikutkan sekalian ya. Jangan lupa dibalik, karena ini airnya nggak merendam ya. Jadi biar mie-nya matang sempurna, kita akan balik. Oke, setelah matang kita boleh tiriskan. Dan kita geprek 3 siung bawang putih. Setelah digeprek kita akan cincang biar halus. Oke, selanjutnya ini bahan lainnya ada bakso. Kita iris tipis-tipis. Kalau nggak ada bakso boleh diganti sosis, jamur, udang, ayam, atau apa aja deh ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan wajan. Dan kita tuang minyak secukupnya aja. Lalu kita tumis bawang putih yang udah digeprek tadi hingga harum. Kemudian kita tambahkan tauge segenggam aja. Kebetulan pas ada tauge ya di dalam kulkas. Kalau teman-teman nggak ada boleh diganti sawi ya, brokoli boleh. Kemudian bakso kita masukkan. Kemudian kita tambahkan nasi putih.
secukupnya aja. Aduk-aduk hingga merata. Oke, sambil menunggu nasinya matang merata, kita boleh kocok 1 butir telur. Setelah itu kita masukkan. Untuk telur teman-teman bebas ya, boleh dimasukkan di awal atau sama seperti kita ya. Ini nggak amis sama sekali, asal diorak-ariknya sampai matang dan kering. Jadi dia itu malah wangi banget dan pastinya gurih. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Terus simak videonya ya. Oke, kita tambahkan saus tiram 1 sendok teh ya. Kemudian kecap asin 1 sendok teh juga kurang lebihnya. Kemudian saus tomat atau saus sambal boleh ditambahkan 1 sendok teh. Kalau suka boleh ditambah lagi ya porsinya. Lalu kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan mie yang sudah kita rebus tadi ya, mie instan. Kita aduk-aduk hingga merata ya. Pengen tahu ini namanya apa? Kalau di tempat saya namanya nasi maut Indomie. Oke, ini apinya saya matikan ya. Jadi terakhir kita matikan apinya dan baru kita masukkan bumbunya biar nggak jadi kontroversi karena memasak bumbu Indominya ya. Jadi kita matikan apinya, langsung kita aduk-aduk tanpa dimasak. Ini rasanya sangat enak, luar biasa pokoknya. Mertua yang biasanya nggak suka Indomie jadi suka banget karena dicampur dengan nasi. Jadinya ala-ala abang-abang gitu ya, nasi goreng mautnya ala abang-abang yang enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, ini diaduk merata. Jadi deh nasi goreng kesukaan mertua yang siap untuk disajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini tinggal menambahkan telur ceplok atau telur dadar atau telur rebus. Sudah mantep banget dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dan super murah meriah dari bahan seadanya di rumah ya. Pengen tahu hari kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan mie, boleh merek apa aja ya. Kemudian rebus hingga empuk ya. Di sini saya pakai mie burung dara. Kemudian siapkan juga sawi 1 ikat dicuci bersih ya. Kemudian untuk bumbunya ada bawang putih, saya pakai 2 siung langsung digeprek dan dicincang seperti ini. Untuk bawang merahnya saya pakai 5 butir sama juga digeprek kemudian dicincang ya.
Selanjutnya, panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang tadi hingga harum. Setelah itu masukkan 1 butir telur, orak-arik sebentar ya hingga dia kering. Setelah itu kita tambahkan sawinya. Untuk sayur opsional ya, boleh diganti dengan bahan sesuai dengan selera. Dan untuk tingkat kematangan juga bisa disesuaikan dengan selera. Di sini saya ikut seleranya anak-anak, jadi maunya sayurnya itu yang empuk. Kemudian masukkan mie yang sudah direbus tadi, kemudian aduk-aduk hingga merata. Masukkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur seperempat sendok teh, merica bubuk seperempat sendok teh ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian saus sambal atau saus tomat 1 sendok makan. Lalu tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Aduk-aduk hingga merata. Kita masaknya yang simple-simple aja ya, nggak pakai ribet. Setelah matang, kita boleh matikan apinya dan sajikan mie-nya. Jangan lupa taburi bawang goreng juga ya, biar makin harum. Nah, di sini kita akan buat lauk pelengkapnya. Habis ini ya, kira-kira ada apa? Tetap ditungguin ya. Kita taburi bawang goreng. Selanjutnya ada daging, kita potong-potong sesuai dengan selera ya. Kemudian ada apa lagi? Bisa dilihat. Oke, langsung aja kita ulek bumbunya. Ini garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur seperempat sendok teh, lalu merica bubuk seperempat sendok teh, cabai merah 4 butir, kemudian bawang merah saya pakai 8 butir, bawang putih saya pakai 5 siung, cabai rawit 6 atau 7 butir ya, lalu kemiri 3 butir, jahe sepotong. Kemudian kita ulek hingga halus, atau boleh menggunakan chopper atau blender ya teman-teman. Oke, setelah diulek halus, kita boleh tumis bumbunya hingga harum. Masukkan serai 1 batang, lalu aduk-aduk lagi. Kemudian masukkan daging yang udah diiris-iris tadi ya. Aduk-aduk. Selanjutnya kita tambahkan air, lalu masak daging hingga empuk ya, dan kuahnya itu meresap serta menyusut. Selanjutnya kita tambahkan telur puyuh, lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Kalau suka manis boleh tambahkan lagi ya kecapnya. Lalu masak dalam api sedang atau kecil hingga daging empuk dan kuahnya itu menyusut ya. Nah, seperti ini dia, bisa dilihat
udah menyusut kuahnya dan bumbunya itu meresap. Ini sangat harum banget. Kita boleh tambahkan cabai rawit utuh ya. Saya tambahkan 8 butir. Ini untuk yang suka pedas, jadi boleh tambahkan untuk ceplusan ya. Kalau untuk anak-anak sih ini udah ramah karena cabenya tadi cuma sedikit dan nggak berasa pedas juga kali ya. Udah dinetralisir sama kecap dan bumbu-bumbunya. Oke, Bali daging telur puyuh siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan bawang goreng biar makin sedap ya. Menunya endes banget, Bali daging dan mie goreng pas banget. Oke, ini siap untuk disajikan ya teman-teman. Kita boleh tambahkan nasi putih ya. Kalau nggak makan nasi putih kayaknya masih kurang afdol ya teman-teman. Meskipun ada yang bilang mungkin ini double karbo, tapi ya nggak masalah kan, makan mie nya juga cuma dikit. Masih ada sayurnya juga. Oke, seperti ini dia penyajiannya. Sangat menggugah selera ya. Kalau teman-teman nggak suka makan nasi boleh di skip aja deh. Kalau saya mah tetap suka makan nasi putih. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie instan yang goreng ya. Kemudian kita rebus mie-nya hingga matang. Karena di dalamnya ada sayuran kering, jadi kita ikutkan sekalian ya. Jangan lupa dibalik karena ini airnya nggak merendam ya. Jadi biar mie-nya matang sempurna, kita akan balik. Oke, setelah matang kita boleh tiriskan. Dan kita geprek 3 siung bawang putih. Setelah digeprek kita akan cincang biar halus. Oke, selanjutnya ini bahan lainnya ada bakso. Kita iris tipis-tipis. Kalau nggak ada bakso boleh diganti sosis, jamur, udang, ayam, atau apa aja deh ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan wajan. Dan kita tuang minyak secukupnya aja. Lalu kita tumis bawang putih yang udah digeprek tadi hingga harum. Kemudian kita tambahkan tauge segenggam aja. Kebetulan pas ada tauge ya di dalam kulkas. Kalau teman-teman nggak ada boleh diganti sawi ya, brokoli boleh. Kemudian bakso kita masukkan. Kemudian kita tambahkan nasi putih secukupnya aja. Aduk-aduk hingga merata. Oke, sambil menunggu nasinya matang merata, kita boleh kocok 1 butir telur.
Setelah itu kita masukkan. Untuk telur teman-teman bebas ya, boleh dimasukkan di awal atau sama seperti kita ya. Ini nggak amis sama sekali, asal diorak-ariknya sampai matang dan kering. Jadi dia itu malah wangi banget dan pastinya gurih. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Terus simak videonya ya. Oke, kita tambahkan saus tiram 1 sendok teh ya. Kemudian kecap asin 1 sendok teh juga kurang lebihnya. Kemudian saus tomat atau saus sambal boleh ditambahkan 1 sendok teh. Kalau suka boleh ditambah lagi ya porsinya. Lalu kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan mie yang sudah kita rebus tadi ya, mie instan. Kita aduk-aduk hingga merata ya. Pengen tahu ini namanya apa? Kalau di tempat saya namanya nasi maut Indomie. Oke, ini apinya saya matikan ya. Jadi terakhir kita matikan apinya dan baru kita masukkan bumbunya biar nggak jadi kontroversi karena memasak bumbu Indominya ya. Jadi kita matikan apinya, langsung kita aduk-aduk tanpa dimasak. Ini rasanya sangat enak, luar biasa pokoknya. Mertua yang biasanya nggak suka Indomie jadi suka banget karena dicampur dengan nasi. Jadinya ala-ala abang-abang gitu ya, nasi goreng mautnya ala abang-abang yang enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, ini diaduk merata. Jadi deh nasi goreng kesukaan mertua yang siap untuk disajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini tinggal menambahkan telur ceplok atau telur dadar atau telur rebus. Sudah mantep banget dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dan super murah meriah dari bahan seadanya di rumah ya. Pengen tahu hari kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan mie, boleh merek apa aja ya. Kemudian rebus hingga empuk ya. Di sini saya pakai mie burung dara. Kemudian siapkan juga sawi 1 ikat dicuci bersih ya. Kemudian untuk bumbunya ada bawang putih, saya pakai 2 siung langsung digeprek dan dicincang seperti ini. Untuk bawang merahnya saya pakai 5 butir sama juga digeprek kemudian dicincang ya. Selanjutnya, panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang tadi hingga harum. Setelah itu masukkan 1 butir telur. Orak-arik sebentar ya hingga dia kering. Setelah itu kita tambahkan sawinya.
Untuk sayur opsional ya, boleh diganti dengan bahan sesuai dengan selera. Dan untuk tingkat kematangan juga bisa disesuaikan dengan selera. Di sini saya ikut seleranya anak-anak, jadi maunya sayurnya itu yang empuk. Kemudian masukkan mie yang sudah direbus tadi, kemudian aduk-aduk hingga merata. Masukkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian saus sambal atau saus tomat 1 sendok makan. Lalu tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Aduk-aduk hingga merata. Kita masaknya yang simple-simple aja ya, nggak pakai ribet. Setelah matang, kita boleh matikan apinya dan sajikan mie-nya. Jangan lupa taburi bawang goreng juga ya, biar makin harum. Nah, di sini kita akan buat lauk pelengkapnya. Habis ini ya, kira-kira ada apa? Tetap ditungguin ya. Kita taburi bawang goreng. Selanjutnya ada daging, kita potong-potong sesuai dengan selera ya. Kemudian ada apa lagi? Bisa dilihat. Oke, langsung aja kita ulek bumbunya. Ini garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, lalu merica bubuk 1/4 sendok teh, cabai merah 4 butir, kemudian bawang merah saya pakai 8 butir, bawang putih saya pakai 5 siung, cabai rawit 6 atau 7 butir ya, lalu kemiri 3 butir, jahe sepotong. Kemudian kita ulek hingga halus, atau boleh menggunakan chopper atau blender ya teman-teman. Oke, setelah diulek halus, kita boleh tumis bumbunya hingga harum. Masukkan serai 1 batang, lalu aduk-aduk lagi. Kemudian masukkan daging yang udah diiris-iris tadi ya. Aduk-aduk. Selanjutnya kita tambahkan air, lalu masak daging hingga empuk ya, dan kuahnya itu meresap serta menyusut. Selanjutnya kita tambahkan telur puyuh, lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Kalau suka manis boleh tambahkan lagi ya kecapnya. Lalu masak dalam api sedang atau kecil hingga daging empuk dan kuahnya itu menyusut ya. Nah, seperti ini dia, bisa dilihat udah menyusut kuahnya dan bumbunya itu meresap. Ini sangat harum banget. Kita boleh tambahkan cabai rawit utuh ya. Saya tambahkan 8 butir. Ini untuk yang suka pedas, jadi boleh tambahkan untuk ceplusan ya. Kalau untuk anak-anak sih ini udah ramah, karena cabainya tadi cuma sedikit dan nggak berasa pedas juga kali ya. Udah dinetralisir sama kecap dan bumbu-bumbunya. Oke,
Bali daging telur puyuh siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan bawang goreng biar makin sedap ya. Menunya endes banget, Bali daging dan mie goreng pas banget. Oke, ini siap untuk disajikan ya teman-teman. Kita boleh tambahkan nasi putih ya. Kalau nggak makan nasi putih kayaknya masih kurang afdol ya teman-teman. Meskipun ada yang bilang mungkin ini double karbo, tapi ya nggak masalah kan, makan mie-nya juga cuman dikit. Masih ada sayurnya juga. Oke, seperti ini dia penyajiannya. Sangat menggugah selera ya. Kalau teman-teman nggak suka makan nasi boleh di skip aja deh. Kalau saya mah tetap suka makan nasi putih. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie instan yang goreng ya. Kemudian kita rebus mie-nya hingga matang. Karena di dalamnya ada sayuran kering, jadi kita ikutkan sekalian ya. Jangan lupa dibalik karena ini airnya nggak merendam ya. Jadi biar mie-nya matang sempurna, kita akan balik. Oke, setelah matang kita boleh tiriskan. Dan kita geprek 3 siung bawang putih. Setelah digeprek kita akan cincang biar halus. Oke, selanjutnya ini bahan lainnya ada bakso. Kita iris tipis-tipis. Kalau nggak ada bakso boleh diganti sosis, jamur, udang, ayam, atau apa aja deh ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan wajan. Dan kita tuang minyak secukupnya aja. Lalu kita tumis bawang putih yang udah digeprek tadi hingga harum. Kemudian kita tambahkan tauge segenggam aja. Kebetulan pas ada tauge ya di dalam kulkas. Kalau teman-teman nggak ada boleh diganti sawi ya, brokoli boleh. Kemudian bakso kita masukkan. Kemudian kita tambahkan nasi putih secukupnya aja. Aduk-aduk hingga merata. Oke, sambil menunggu nasinya matang merata, kita boleh kocok 1 butir telur. Setelah itu kita masukkan. Untuk telur teman-teman bebas ya, boleh dimasukkan di awal atau sama seperti kita ya. Ini nggak amis sama sekali, asal diorak-ariknya sampai matang dan kering. Jadi dia itu malah wangi banget.
dan pastinya gurih. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Terus simak videonya ya. Oke, kita tambahkan saus tiram 1 sendok teh ya. Kemudian kecap asin 1 sendok teh juga kurang lebihnya. Kemudian saus tomat atau saus sambal boleh ditambahkan 1 sendok teh. Kalau suka boleh ditambah lagi ya porsinya. Lalu kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan mie yang sudah kita rebus tadi ya, mie instan. Kita aduk-aduk hingga merata ya. Pengen tahu ini namanya apa? Kalau di tempat saya namanya nasi maut Indomie. Oke, ini apinya saya matikan ya. Jadi terakhir kita matikan apinya dan baru kita masukkan bumbunya biar nggak jadi kontroversi karena memasak bumbu Indominya ya. Jadi kita matikan apinya, langsung kita aduk-aduk tanpa dimasak. Ini rasanya sangat enak, luar biasa pokoknya. Mertua yang biasanya nggak suka Indomie jadi suka banget karena dicampur dengan nasi, jadinya ala-ala abang-abang gitu ya, nasi goreng mautnya ala abang-abang yang enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, ini diaduk merata. Jadi deh nasi goreng kesukaan mertua yang siap untuk disajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini tinggal menambahkan telur ceplok atau telur dadar atau telur rebus. Sudah mantep banget dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dan super murah meriah dari bahan seadanya di rumah ya. Pengen tahu hari kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan mie, boleh merek apa aja ya. Kemudian rebus hingga empuk ya. Di sini saya pakai mie burung dara. Kemudian siapkan juga sawi 1 ikat, dicuci bersih ya. Kemudian untuk bumbunya ada bawang putih, saya pakai 2 siung langsung digeprek dan dicincang seperti ini. Untuk bawang merahnya saya pakai 5 butir sama juga digeprek kemudian dicincang ya. Selanjutnya panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang tadi hingga harum. Setelah itu masukkan 1 butir telur, orak-arik sebentar ya hingga dia kering. Setelah itu kita tambahkan sawinya. Untuk sayur opsional ya, boleh diganti dengan bahan sesuai dengan selera. Dan untuk tingkat kematangan juga bisa disesuaikan dengan selera. Di sini saya ikut seleranya anak-anak, jadi maunya sayurnya itu yang empuk. Kemudian masukkan mie yang sudah direbus tadi, kemudian aduk-aduk hingga merata.
Masukkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian saus sambal atau saus tomat 1 sendok makan. Lalu tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Aduk-aduk hingga merata. Kita masaknya yang simple-simple aja ya, nggak pakai ribet. Setelah matang, kita boleh matikan apinya dan sajikan mie-nya. Jangan lupa taburi bawang goreng juga ya, biar makin harum. Nah, di sini kita akan buat lauk pelengkapnya. Habis ini ya, kira-kira ada apa? Tetap ditungguin ya. Kita taburi bawang goreng. Selanjutnya ada daging, kita potong-potong sesuai dengan selera ya. Kemudian ada apa lagi? Bisa dilihat. Oke, langsung aja kita ulek bumbunya. Ini garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, lalu merica bubuk 1/4 sendok teh, cabai merah 4 butir, kemudian bawang merah saya pakai 8 butir, bawang putih saya pakai 5 siung, cabai rawit 6 atau 7 butir ya, lalu kemiri 3 butir, jahe sepotong. Kemudian kita ulek hingga halus, atau boleh menggunakan chopper atau blender ya teman-teman. Oke, setelah diulek halus, kita boleh tumis bumbunya hingga harum. Masukkan serai 1 batang, lalu aduk-aduk lagi. Kemudian masukkan daging yang udah diiris-iris tadi ya. Aduk-aduk. Selanjutnya kita tambahkan air, lalu masak daging hingga empuk ya, dan kuahnya itu meresap serta menyusut. Selanjutnya kita tambahkan telur puyuh, lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Kalau suka manis boleh tambahkan lagi ya kecapnya. Lalu masak dalam api sedang atau kecil hingga daging empuk dan kuahnya itu menyusut ya. Nah, seperti ini dia, bisa dilihat udah menyusut kuahnya dan bumbunya itu meresap. Ini sangat harum banget. Kita boleh tambahkan cabai rawit utuh ya. Saya tambahkan 8 butir. Ini untuk yang suka pedas, jadi boleh tambahkan untuk ceplusan ya. Kalau untuk anak-anak sih ini udah ramah, karena cabenya tadi cuma sedikit dan nggak berasa pedas juga kali ya. Udah dinetralisir sama kecap dan bumbu-bumbunya. Oke, Bali daging telur puyuh siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan bawang goreng biar makin sedap ya. Menunya endes banget, Bali daging dan mie goreng pas banget.
Oke, ini siap untuk disajikan ya teman-teman. Kita boleh tambahkan nasi putih ya. Kalau nggak makan nasi putih kayaknya masih kurang afdol ya teman-teman. Meskipun ada yang bilang mungkin ini double karbo, tapi ya nggak masalah, kan makan mie-nya juga cuma dikit. Masih ada sayurnya juga. Oke, seperti ini dia penyajiannya. Sangat menggugah selera ya. Kalau teman-teman nggak suka makan nasi boleh di skip aja deh. Kalau saya mah tetap suka makan nasi putih. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan membagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie instan yang goreng ya. Kemudian kita rebus mie-nya hingga matang. Karena di dalamnya ada sayuran kering, jadi kita ikutkan sekalian ya. Jangan lupa dibalik, karena ini airnya nggak merendam ya. Jadi biar mie-nya matang sempurna, kita akan balik. Oke, setelah matang kita boleh tiriskan. Dan kita geprek 3 siung bawang putih. Setelah digeprek kita akan cincang biar halus. Oke, selanjutnya ini bahan lainnya ada bakso. Kita iris tipis-tipis. Kalau nggak ada bakso boleh diganti sosis, jamur, udang, ayam, atau apa aja deh ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan wajan. Dan kita tuang minyak secukupnya aja. Lalu kita tumis bawang putih yang udah digeprek tadi hingga harum. Kemudian kita tambahkan tauge segenggam aja. Kebetulan pas ada tauge ya di dalam kulkas. Kalau teman-teman nggak ada boleh diganti sawi ya, brokoli boleh. Kemudian bakso kita masukkan. Kemudian kita tambahkan nasi putih secukupnya aja. Aduk-aduk hingga merata. Oke, sambil menunggu nasinya matang merata, kita boleh kocok 1 butir telur. Setelah itu kita masukkan. Untuk telur teman-teman bebas ya, boleh dimasukkan di awal atau sama seperti kita ya. Ini nggak amis sama sekali, asal diorak-ariknya sampai matang dan kering. Jadi dia itu malah wangi banget dan pastinya gurih. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Terus simak videonya ya. Oke, kita tambahkan saus tiram 1 sendok teh ya. Kemudian kecap asin 1 sendok teh juga kurang lebihnya.
kemudian saus tomat atau saus sambal boleh ditambahkan 1 sendok teh. Kalau suka boleh ditambah lagi ya porsinya. Lalu kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan mie yang sudah kita rebus tadi ya, mie instan. Kita aduk-aduk hingga merata ya. Pengen tahu ini namanya apa? Kalau di tempat saya namanya nasi maut Indomie. Oke, ini apinya saya matikan ya. Jadi terakhir kita matikan apinya dan baru kita masukkan bumbunya biar nggak jadi kontroversi karena memasak bumbu Indominya ya. Jadi kita matikan apinya, langsung kita aduk-aduk tanpa dimasak. Ini rasanya sangat enak, luar biasa pokoknya. Mertua yang biasanya nggak suka Indomie jadi suka banget karena dicampur dengan nasi. Jadinya ala-ala abang-abang gitu ya, nasi goreng mautnya ala abang-abang yang enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, ini diaduk merata. Jadi deh nasi goreng kesukaan mertua yang siap untuk disajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini tinggal menambahkan telur ceplok atau telur dadar atau telur rebus. Sudah mantep banget dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dan super murah meriah dari bahan seadanya di rumah ya. Pengen tahu hari kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan mie, boleh merek apa aja ya. Kemudian rebus hingga empuk ya. Di sini saya pakai mie burung dara. Kemudian siapkan juga sawi 1 ikat, dicuci bersih ya. Kemudian untuk bumbunya ada bawang putih, saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang seperti ini. Untuk bawang merahnya saya pakai 5 butir, sama juga digeprek kemudian dicincang ya. Selanjutnya panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang tadi hingga harum. Setelah itu masukkan 1 butir telur, orak-arik sebentar ya hingga dia kering. Setelah itu kita tambahkan sawinya. Untuk sayur opsional ya, boleh diganti dengan bahan sesuai dengan selera. Dan untuk tingkat kematangan juga bisa disesuaikan dengan selera. Di sini saya ikut seleranya anak-anak, jadi maunya sayurnya itu yang empuk. Kemudian masukkan mie yang sudah direbus tadi, kemudian aduk-aduk hingga merata. Masukkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian saus sambal atau saus tomat 1 sendok makan. Lalu tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh.
Aduk-aduk hingga merata. Kita masaknya yang simple-simple aja ya, nggak pakai ribet. Setelah matang, kita boleh matikan apinya dan sajikan mie-nya. Jangan lupa taburi bawang goreng juga ya, biar makin harum. Nah, di sini kita akan buat lauk pelengkapnya. Habis ini ya, kira-kira ada apa? Tetap ditungguin ya. Kita taburi bawang goreng. Selanjutnya ada daging, kita potong-potong sesuai dengan selera ya. Kemudian ada apa lagi? Bisa dilihat. Oke, langsung aja kita ulek bumbunya. Ini garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, lalu merica bubuk 1/4 sendok teh, cabai merah 4 butir, kemudian bawang merah saya pakai 8 butir, bawang putih saya pakai 5 siung, cabai rawit 6 atau 7 butir ya, lalu kemiri 3 butir, jahe sepotong. Kemudian kita ulek hingga halus, atau boleh menggunakan chopper atau blender ya teman-teman. Oke, setelah diulek halus, kita boleh tumis bumbunya hingga harum. Masukkan serai 1 batang, lalu aduk-aduk lagi. Kemudian masukkan daging yang udah diiris-iris tadi ya. Aduk-aduk. Selanjutnya kita tambahkan air, lalu masak daging hingga empuk ya, dan kuahnya itu meresap serta menyusut. Selanjutnya kita tambahkan telur puyuh, lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Kalau suka manis boleh tambahkan lagi ya kecapnya. Lalu masak dalam api sedang atau kecil hingga daging empuk dan kuahnya itu menyusut ya. Nah, seperti ini dia, bisa dilihat udah menyusut kuahnya dan bumbunya itu meresap. Ini sangat harum banget. Kita boleh tambahkan cabai rawit utuh ya. Saya tambahkan 8 butir. Ini untuk yang suka pedas, jadi boleh tambahkan untuk ceplusan ya. Kalau untuk anak-anak sih ini udah ramah, karena cabainya tadi cuma sedikit dan nggak berasa pedas juga kali ya. Udah dinetralisir sama kecap dan bumbu-bumbunya. Oke, bali daging telur puyuh siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan bawang goreng biar makin sedap ya. Menunya endes banget, bali daging dan mie goreng pas banget. Oke, ini siap untuk disajikan ya teman-teman. Kita boleh tambahkan nasi putih ya. Kalau nggak makan nasi putih kayaknya masih kurang afdol ya teman-teman. Meskipun ada yang bilang mungkin ini double karbo, tapi ya nggak masalah kan, makan mie nya juga cuman dikit.
masih ada sayurnya juga. Oke, seperti ini dia penyajiannya, sangat menggugah selera ya. Kalau teman-teman nggak suka makan nasi boleh di skip aja deh. Kalau saya mah tetap suka makan nasi putih. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan membagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie instan yang goreng ya. Kemudian kita rebus mie-nya hingga matang. Karena di dalamnya ada sayuran kering, jadi kita ikutkan sekalian ya. Jangan lupa dibalik, karena ini airnya nggak merendam ya. Jadi biar mie-nya matang sempurna, kita akan balik. Oke, setelah matang kita boleh tiriskan. Dan kita geprek 3 siung bawang putih. Setelah digeprek kita akan cincang biar halus. Oke, selanjutnya ini bahan lainnya ada bakso. Kita iris tipis-tipis. Kalau nggak ada bakso boleh diganti sosis, jamur, udang, ayam, atau apa aja deh ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan wajan. Dan kita tuang minyak secukupnya aja. Lalu kita tumis bawang putih yang udah digeprek tadi hingga harum. Kemudian kita tambahkan tauge segenggam aja. Kebetulan pas ada tauge ya di dalam kulkas. Kalau teman-teman nggak ada boleh diganti sawi ya, brokoli boleh. Kemudian bakso kita masukkan. Kemudian kita tambahkan nasi putih secukupnya aja. Aduk-aduk hingga merata. Oke, sambil menunggu nasinya matang merata, kita boleh kocok 1 butir telur. Setelah itu kita masukkan. Untuk telur teman-teman bebas ya, boleh dimasukkan di awal atau sama seperti kita ya. Ini nggak amis sama sekali, asal diorak-ariknya sampai matang dan kering. Jadi dia itu malah wangi banget dan pastinya gurih. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Terus simak videonya ya. Oke, kita tambahkan saus tiram 1 sendok teh ya. Kemudian kecap asin 1 sendok teh juga kurang lebihnya. Kemudian saus tomat atau saus sambal boleh ditambahkan 1 sendok teh. Kalau suka boleh ditambah lagi ya porsinya. Lalu kita aduk-aduk hingga merata.
Baru kemudian kita tambahkan mie yang sudah kita rebus tadi ya, mie instan. Kita aduk-aduk hingga merata ya. Pengen tahu ini namanya apa? Kalau di tempat saya namanya nasi mawut Indomie. Oke, ini apinya saya matikan ya. Jadi terakhir kita matikan apinya dan baru kita masukkan bumbunya biar nggak jadi kontroversi karena memasak bumbu Indominya ya. Jadi kita matikan apinya, langsung kita aduk-aduk tanpa dimasak. Ini rasanya sangat enak, luar biasa pokoknya. Mertua yang biasanya nggak suka Indomie jadi suka banget karena dicampur dengan nasi. Jadinya ala-ala abang-abang gitu ya, nasi goreng mawutnya ala abang-abang yang enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, ini diaduk merata. Jadi deh, nasi goreng kesukaan mertua yang siap untuk disajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini tinggal menambahkan telur ceplok atau telur dadar atau telur rebus. Sudah mantep banget dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dan super murah meriah dari bahan seadanya di rumah ya. Pengen tahu hari kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan mie, boleh merek apa aja ya. Kemudian rebus hingga empuk ya. Di sini saya pakai mie burung dara. Kemudian siapkan juga sawi 1 ikat, dicuci bersih ya. Kemudian untuk bumbunya ada bawang putih, saya pakai 2 siung langsung digeprek dan dicincang seperti ini. Untuk bawang merahnya saya pakai 5 butir sama juga digeprek kemudian dicincang ya. Selanjutnya panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang tadi hingga harum. Setelah itu masukkan 1 butir telur, orak-arik sebentar ya hingga dia kering. Setelah itu kita tambahkan sawinya. Untuk sayur opsional ya, boleh diganti dengan bahan sesuai dengan selera. Dan untuk tingkat kematangan juga bisa disesuaikan dengan selera. Di sini saya ikut seleranya anak-anak, jadi maunya sayurnya itu yang empuk. Kemudian masukkan mie yang sudah direbus tadi, kemudian aduk-aduk hingga merata. Masukkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian saus sambal atau saus tomat 1 sendok makan. Lalu tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Aduk-aduk hingga merata. Kita masaknya yang simple-simple aja ya, nggak pakai ribet. Setelah matang, kita boleh matikan apinya dan sajikan mie-nya.
Jangan lupa taburi bawang goreng juga ya, biar makin harum. Nah, di sini kita akan buat lauk pelengkapnya. Habis ini ya, kira-kira ada apa? Tetap ditungguin ya. Kita taburi bawang goreng. Selanjutnya ada daging, kita potong-potong sesuai dengan selera ya. Kemudian ada apa lagi? Bisa dilihat. Oke, langsung aja kita ulek bumbunya. Ini garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, lalu merica bubuk 1/4 sendok teh, cabai merah 4 butir, kemudian bawang merah saya pakai 8 butir, bawang putih saya pakai 5 siung, cabai rawit 6 atau 7 butir ya, lalu kemiri 3 butir, jahe sepotong. Kemudian kita ulek hingga halus, atau boleh menggunakan chopper atau blender ya teman-teman. Oke, setelah diulek halus, kita boleh tumis bumbunya hingga harum. Masukkan serai 1 batang, lalu aduk-aduk lagi. Kemudian masukkan daging yang udah diiris-iris tadi ya. Aduk-aduk. Selanjutnya kita tambahkan air, lalu masak daging hingga empuk ya, dan kuahnya itu meresap serta menyusut. Selanjutnya kita tambahkan telur puyuh, lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Kalau suka manis boleh tambahkan lagi ya kecapnya. Lalu masak dalam api sedang atau kecil hingga daging empuk dan kuahnya itu menyusut ya. Nah, seperti ini dia, bisa dilihat udah menyusut kuahnya dan bumbunya itu meresap. Ini sangat harum banget. Kita boleh tambahkan cabai rawit utuh ya. Saya tambahkan 8 butir. Ini untuk yang suka pedas, jadi boleh tambahkan untuk ceplusan ya. Kalau untuk anak-anak sih ini udah ramah, karena cabainya tadi cuma sedikit dan nggak berasa pedas juga kali ya. Udah dinetralisir sama kecap dan bumbu-bumbunya. Oke, bali daging telur puyuh siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan bawang goreng biar makin sedap ya. Menunya endes banget, bali daging dan mie goreng pas banget. Oke, ini siap untuk disajikan ya teman-teman. Kita boleh tambahkan nasi putih ya. Kalau nggak makan nasi putih kayaknya masih kurang afdol ya teman-teman. Meskipun ada yang bilang mungkin ini double karbo, tapi ya nggak masalah, kan makan mie-nya juga cuman dikit. Masih ada sayurnya juga. Oke, seperti ini dia penyajiannya. Sangat menggugah selera ya. Kalau teman-teman nggak suka makan nasi boleh di skip aja deh. Kalau saya mah tetap suka makan nasi putih. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi,
dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie instan yang goreng ya. Kemudian kita rebus mie-nya hingga matang. Karena di dalamnya ada sayuran kering, jadi kita ikutkan sekalian ya. Jangan lupa dibalik, karena ini airnya nggak merendam ya. Jadi biar mie-nya matang sempurna, kita akan balik. Oke, setelah matang kita boleh tiriskan. Dan kita geprek 3 siung bawang putih. Setelah digeprek kita akan cincang biar halus. Oke, selanjutnya ini bahan lainnya ada bakso. Kita iris tipis-tipis. Kalau nggak ada bakso boleh diganti sosis, jamur, udang, ayam, atau apa aja deh ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan wajan. Dan kita tuang minyak secukupnya aja. Lalu kita tumis bawang putih yang udah digeprek tadi hingga harum. Kemudian kita tambahkan tauge segenggam aja. Kebetulan pas ada tauge ya di dalam kulkas. Kalau teman-teman nggak ada boleh diganti sawi ya, brokoli boleh. Kemudian bakso kita masukkan. Kemudian kita tambahkan nasi putih secukupnya aja. Aduk-aduk hingga merata. Oke, sambil menunggu nasinya matang merata, kita boleh kocok 1 butir telur. Setelah itu kita masukkan. Untuk telur teman-teman bebas ya, boleh dimasukkan di awal atau sama seperti kita ya. Ini nggak amis sama sekali, asal diorak-ariknya sampai matang dan kering. Jadi dia itu malah wangi banget dan pastinya gurih. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Terus simak videonya ya. Oke, kita tambahkan saus tiram 1 sendok teh ya. Kemudian kecap asin 1 sendok teh juga kurang lebihnya. Kemudian saus tomat atau saus sambal boleh ditambahkan 1 sendok teh. Kalau suka boleh ditambah lagi ya porsinya. Lalu kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan mie yang sudah kita rebus tadi ya, mie instan. Kita aduk-aduk hingga merata ya.
Pengen tahu ini namanya apa? Kalau di tempat saya namanya nasi maut Indomie. Oke, ini apinya saya matikan ya. Jadi terakhir kita matikan apinya dan baru kita masukkan bumbunya, biar nggak jadi kontroversi karena memasak bumbu Indominya ya. Jadi kita matikan apinya, langsung kita aduk-aduk tanpa dimasak. Ini rasanya sangat enak, luar biasa pokoknya. Mertua yang biasanya nggak suka Indomie jadi suka banget karena dicampur dengan nasi. Jadinya ala-ala abang-abang gitu ya, nasi goreng mautnya ala abang-abang yang enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, ini diaduk merata. Jadi deh, nasi goreng kesukaan mertua yang siap untuk disajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini tinggal menambahkan telur ceplok atau telur dadar atau telur rebus. Sudah mantep banget dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dan super murah meriah dari bahan seadanya di rumah ya. Pengen tahu hari kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan mie, boleh merek apa aja ya. Kemudian rebus hingga empuk ya. Di sini saya pakai mie burung dara. Kemudian siapkan juga sawi 1 ikat, dicuci bersih ya. Kemudian untuk bumbunya ada bawang putih, saya pakai 2 siung langsung digeprek dan dicincang seperti ini. Untuk bawang merahnya saya pakai 5 butir sama juga digeprek kemudian dicincang ya. Selanjutnya, panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang tadi hingga harum. Setelah itu masukkan 1 butir telur, orak-arik sebentar ya hingga dia kering. Setelah itu kita tambahkan sawinya. Untuk sayur opsional ya, boleh diganti dengan bahan sesuai dengan selera. Dan untuk tingkat kematangan juga bisa disesuaikan dengan selera. Di sini saya ikut seleranya anak-anak, jadi maunya sayurnya itu yang empuk. Kemudian masukkan mie yang sudah direbus tadi, kemudian aduk-aduk hingga merata. Masukkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian saus sambal atau saus tomat 1 sendok makan. Lalu tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Aduk-aduk hingga merata. Kita masaknya yang simple-simple aja ya, nggak pakai ribet. Setelah matang, kita boleh matikan apinya dan sajikan mie-nya. Jangan lupa taburi bawang goreng juga ya, biar makin harum. Nah, di sini kita akan buat lauk pelengkapnya. Habis ini ya, kira-kira ada apa? Tetap ditungguin ya.
Kita taburi bawang goreng. Selanjutnya ada daging, kita potong-potong sesuai dengan selera ya. Kemudian ada apa lagi? Bisa dilihat. Oke, langsung aja kita ulek bumbunya. Ini garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, lalu merica bubuk 1/4 sendok teh, cabai merah 4 butir, kemudian bawang merah saya pakai 8 butir, bawang putih saya pakai 5 siung, cabai rawit 6 atau 7 butir ya, lalu kemiri 3 butir, jahe sepotong. Kemudian kita ulek hingga halus, atau boleh menggunakan chopper atau blender ya teman-teman. Oke, setelah diulek halus, kita boleh tumis bumbunya hingga harum. Masukkan serai 1 batang, lalu aduk-aduk lagi. Kemudian masukkan daging yang udah diiris-iris tadi ya. Aduk-aduk. Selanjutnya kita tambahkan air, lalu masak daging hingga empuk ya, dan kuahnya itu meresap serta menyusut. Selanjutnya kita tambahkan telur puyuh, lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Kalau suka manis boleh tambahkan lagi ya kecapnya. Lalu masak dalam api sedang atau kecil hingga daging empuk dan kuahnya itu menyusut ya. Nah, seperti ini dia, bisa dilihat udah menyusut kuahnya dan bumbunya itu meresap. Ini sangat harum banget. Kita boleh tambahkan cabai rawit utuh ya. Saya tambahkan 8 butir. Ini untuk yang suka pedas, jadi boleh tambahkan untuk ceplusan ya. Kalau untuk anak-anak sih ini udah ramah, karena cabainya tadi cuma sedikit dan nggak berasa pedas juga kali ya. Udah dinetralisir sama kecap dan bumbu-bumbunya. Oke, Bali daging telur puyuh siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan bawang goreng biar makin sedap ya. Menunya endes banget, Bali daging dan mie goreng pas banget. Oke, ini siap untuk disajikan ya teman-teman. Kita boleh tambahkan nasi putih ya. Kalau nggak makan nasi putih kayaknya masih kurang afdol ya teman-teman. Meskipun ada yang bilang mungkin ini double karbo, tapi ya nggak masalah, kan makan mie-nya juga cuma dikit. Masih ada sayurnya juga. Oke, seperti ini dia penyajiannya. Sangat menggugah selera ya. Kalau teman-teman nggak suka makan nasi boleh di skip aja deh. Kalau saya mah tetap suka makan nasi putih. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan membagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya.
Oke, langkah pertama kita siapkan mie instan yang goreng ya. Kemudian kita rebus mie-nya hingga matang. Karena di dalamnya ada sayuran kering, jadi kita ikutkan sekalian ya. Jangan lupa dibalik, karena ini airnya nggak merendam ya. Jadi biar mie-nya matang sempurna, kita akan balik. Oke, setelah matang kita boleh tiriskan. Dan kita geprek 3 siung bawang putih. Setelah digeprek kita akan cincang biar halus. Oke, selanjutnya ini bahan lainnya ada bakso. Kita iris tipis-tipis. Kalau nggak ada bakso boleh diganti sosis, jamur, udang, ayam, atau apa aja deh ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan wajan. Dan kita tuang minyak secukupnya aja. Lalu kita tumis bawang putih yang udah digeprek tadi hingga harum. Kemudian kita tambahkan tauge segenggam aja. Kebetulan pas ada tauge ya di dalam kulkas. Kalau teman-teman nggak ada boleh diganti sawi ya, brokoli boleh. Kemudian bakso kita masukkan. Kemudian kita tambahkan nasi putih secukupnya aja. Aduk-aduk hingga merata. Oke, sambil menunggu nasinya matang merata, kita boleh kocok 1 butir telur. Setelah itu kita masukkan. Untuk telur teman-teman bebas ya, boleh dimasukkan di awal atau sama seperti kita ya. Ini nggak amis sama sekali, asal diorak-ariknya sampai matang dan kering. Jadi dia itu malah wangi banget dan pastinya gurih. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Terus simak videonya ya. Oke, kita tambahkan saus tiram 1 sendok teh ya. Kemudian kecap asin 1 sendok teh juga kurang lebihnya. Kemudian saus tomat atau saus sambal boleh ditambahkan 1 sendok teh. Kalau suka boleh ditambah lagi ya porsinya. Lalu kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan mie yang sudah kita rebus tadi ya, mie instan. Kita aduk-aduk hingga merata ya. Pengen tahu ini namanya apa? Kalau di tempat saya namanya nasi maut Indomie. Oke, ini apinya saya matikan ya. Jadi terakhir kita matikan apinya dan baru kita masukkan bumbunya biar nggak jadi kontroversi karena memasak bumbu Indominya ya. Jadi kita matikan apinya, langsung kita aduk-aduk tanpa dimasak.
Ini rasanya sangat enak, luar biasa pokoknya. Mertua yang biasanya nggak suka Indomie jadi suka banget karena dicampur dengan nasi. Jadinya ala-ala abang-abang gitu ya, nasi goreng mautnya ala abang-abang yang enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, ini diaduk merata. Jadi deh, nasi goreng kesukaan mertua yang siap untuk disajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini tinggal menambahkan telur ceplok atau telur dadar atau telur rebus. Sudah mantep banget dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dan super murah meriah dari bahan seadanya di rumah ya. Pengen tahu hari kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan mie, boleh merek apa aja ya. Kemudian rebus hingga empuk ya. Di sini saya pakai mie burung dara. Kemudian siapkan juga sawi 1 ikat, dicuci bersih ya. Kemudian untuk bumbunya ada bawang putih, saya pakai 2 siung langsung digeprek dan dicincang seperti ini. Untuk bawang merahnya saya pakai 5 butir sama juga digeprek kemudian dicincang ya. Selanjutnya, panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang tadi hingga harum. Setelah itu masukkan 1 butir telur. Orak-arik sebentar ya hingga dia kering. Setelah itu kita tambahkan sawinya. Untuk sayur opsional ya, boleh diganti dengan bahan sesuai dengan selera. Dan untuk tingkat kematangan juga bisa disesuaikan dengan selera. Di sini saya ikut seleranya anak-anak, jadi maunya sayurnya itu yang empuk. Kemudian masukkan mie yang sudah direbus tadi, kemudian aduk-aduk hingga merata. Masukkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian saus sambal atau saus tomat 1 sendok makan. Lalu tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Aduk-aduk hingga merata. Kita masaknya yang simple-simple aja ya, nggak pakai ribet. Setelah matang, kita boleh matikan apinya dan sajikan mie-nya. Jangan lupa taburi bawang goreng juga ya, biar makin harum. Nah, di sini kita akan buat lauk pelengkapnya. Habis ini ya, kira-kira ada apa? Tetap ditungguin ya. Kita taburi bawang goreng. Selanjutnya ada
ada daging, kita potong-potong sesuai dengan selera ya. Kemudian ada apa lagi? Bisa dilihat. Oke, langsung aja kita ulek bumbunya. Ini garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, lalu merica bubuk 1/4 sendok teh, cabai merah 4 butir, kemudian bawang merah saya pakai 8 butir, bawang putih saya pakai 5 siung, cabai rawit 6 atau 7 butir ya, lalu kemiri 3 butir, jahe sepotong. Kemudian kita ulek hingga halus, atau boleh menggunakan chopper atau blender ya teman-teman. Oke, setelah diulek halus, kita boleh tumis bumbunya hingga harum. Masukkan serai 1 batang, lalu aduk-aduk lagi. Kemudian masukkan daging yang udah diiris-iris tadi ya. Aduk-aduk. Selanjutnya kita tambahkan air, lalu masak daging hingga empuk ya, dan kuahnya itu meresap serta menyusut. Selanjutnya kita tambahkan telur puyuh, lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Kalau suka manis boleh tambahkan lagi ya kecapnya. Lalu masak dalam api sedang atau kecil hingga daging empuk dan kuahnya itu menyusut ya. Nah, seperti ini dia, bisa dilihat udah menyusut kuahnya dan bumbunya itu meresap. Ini sangat harum banget. Kita boleh tambahkan cabai rawit utuh ya. Saya tambahkan 8 butir. Ini untuk yang suka pedas, jadi boleh tambahkan untuk ceplusan ya. Kalau untuk anak-anak sih ini udah ramah, karena cabenya tadi cuma sedikit dan nggak berasa pedas juga kali ya. Udah dinetralisir sama kecap dan bumbu-bumbunya. Oke, bali daging telur puyuh siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan bawang goreng biar makin sedap ya. Menunya endes banget, bali daging dan mie goreng pas banget. Oke, ini siap untuk disajikan ya teman-teman. Kita boleh tambahkan nasi putih ya. Kalau nggak makan nasi putih kayaknya masih kurang afdol ya teman-teman. Meskipun ada yang bilang mungkin ini double karbo, tapi ya nggak masalah, kan makan mie-nya juga cuman dikit. Masih ada sayurnya juga. Oke, seperti ini dia penyajiannya. Sangat menggugah selera ya. Kalau teman-teman nggak suka makan nasi boleh di skip aja deh. Kalau saya mah tetap suka makan nasi putih. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie instan yang goreng ya. Kemudian kita rebus mie-nya hingga matang. Karena di dalamnya ada sayuran kering, jadi kita ikutkan sekalian ya.
Jangan lupa dibalik karena ini airnya nggak merendam ya, jadi biar mie-nya matang sempurna kita akan balik. Oke, setelah matang kita boleh tiriskan. Dan kita geprek 3 siung bawang putih. Setelah digeprek kita akan cincang biar halus. Oke, selanjutnya ini bahan lainnya ada bakso. Kita iris tipis-tipis. Kalau nggak ada bakso boleh diganti sosis, jamur, udang, ayam, atau apa aja deh ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan wajan dan kita tuang minyak secukupnya aja. Lalu kita tumis bawang putih yang udah digeprek tadi hingga harum. Kemudian kita tambahkan tauge segenggam aja. Kebetulan pas ada tauge ya di dalam kulkas. Kalau teman-teman nggak ada boleh diganti sawi ya, brokoli boleh. Kemudian bakso kita masukkan. Kemudian kita tambahkan nasi putih secukupnya aja. Aduk-aduk hingga merata. Oke, sambil menunggu nasinya matang merata, kita boleh kocok 1 butir telur. Setelah itu kita masukkan. Untuk telur teman-teman bebas ya, boleh dimasukkan di awal atau sama seperti kita ya. Ini nggak amis sama sekali, asal diorak-ariknya sampai matang dan kering. Jadi dia itu malah wangi banget dan pastinya gurih. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Terus simak videonya ya. Oke, kita tambahkan saus tiram 1 sendok teh ya. Kemudian kecap asin 1 sendok teh juga kurang lebihnya. Kemudian saus tomat atau saus sambal boleh ditambahkan 1 sendok teh. Kalau suka boleh ditambah lagi ya porsinya. Lalu kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan mie yang sudah kita rebus tadi ya, mie instan. Kita aduk-aduk hingga merata ya. Pengen tahu ini namanya apa? Kalau di tempat saya namanya nasi maut Indomie. Oke, ini apinya saya matikan ya. Jadi terakhir kita matikan apinya dan baru kita masukkan bumbunya biar nggak jadi kontroversi karena memasak bumbu Indominya ya. Jadi kita matikan apinya, langsung kita aduk-aduk tanpa dimasak. Ini rasanya sangat enak, luar biasa pokoknya. Mertua yang biasanya nggak suka Indomie jadi suka banget karena dicampur dengan nasi.
Jadinya ala-ala abang-abang gitu ya, nasi goreng mautnya ala abang-abang yang enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, ini diaduk merata. Jadi deh nasi goreng kesukaan mertua yang siap untuk disajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini tinggal menambahkan telur ceplok atau telur dadar atau telur rebus. Sudah mantep banget dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dan super murah meriah dari bahan seadanya di rumah ya. Pengen tahu hari kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan mie, boleh merek apa aja ya. Kemudian rebus hingga empuk ya. Di sini saya pakai mie burung dara. Kemudian siapkan juga sawi 1 ikat, dicuci bersih ya. Kemudian untuk bumbunya ada bawang putih, saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang seperti ini. Untuk bawang merahnya saya pakai 5 butir, sama juga digeprek kemudian dicincang ya. Selanjutnya panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang tadi hingga harum. Setelah itu masukkan 1 butir telur, orak-arik sebentar ya hingga dia kering. Setelah itu kita tambahkan sawinya. Untuk sayur opsional ya, boleh diganti dengan bahan sesuai dengan selera. Dan untuk tingkat kematangan juga bisa disesuaikan dengan selera. Di sini saya ikut seleranya anak-anak, jadi maunya sayurnya itu yang empuk. Kemudian masukkan mie yang sudah direbus tadi, kemudian aduk-aduk hingga merata. Masukkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian saus sambal atau saus tomat 1 sendok makan. Lalu tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Aduk-aduk hingga merata. Kita masaknya yang simple-simple aja ya, nggak pakai ribet. Setelah matang, kita boleh matikan apinya dan sajikan mie-nya. Jangan lupa taburi bawang goreng juga ya, biar makin harum. Nah, di sini kita akan buat lauk pelengkapnya. Habis ini ya, kira-kira ada apa? Tetap ditungguin ya. Kita taburi bawang goreng. Selanjutnya ada daging, kita potong-potong sesuai dengan selera ya. Kemudian ada apa lagi? Bisa dilihat
Oke, langsung aja kita ulek bumbunya. Ini garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, lalu merica bubuk 1/4 sendok teh, cabai merah 4 butir, kemudian bawang merah saya pakai 8 butir, bawang putih saya pakai 5 siung, cabai rawit 6 atau 7 butir ya, lalu kemiri 3 butir, jahe sepotong. Kemudian kita ulek hingga halus, atau boleh menggunakan chopper atau blender ya teman-teman. Oke, setelah diulek halus, kita boleh tumis bumbunya hingga harum. Masukkan serai 1 batang, lalu aduk-aduk lagi. Kemudian masukkan daging yang udah diiris-iris tadi ya. Aduk-aduk. Selanjutnya kita tambahkan air, lalu masak daging hingga empuk ya, dan kuahnya itu meresap serta menyusut. Selanjutnya kita tambahkan telur puyuh, lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Kalau suka manis boleh tambahkan lagi ya kecapnya. Lalu masak dalam api sedang atau kecil hingga daging empuk dan kuahnya itu menyusut ya. Nah, seperti ini dia, bisa dilihat udah menyusut kuahnya dan bumbunya itu meresap. Ini sangat harum banget. Kita boleh tambahkan cabai rawit utuh ya. Saya tambahkan 8 butir. Ini untuk yang suka pedas, jadi boleh tambahkan untuk ceplusan ya. Kalau untuk anak-anak sih ini udah ramah, karena cabainya tadi cuma sedikit dan nggak berasa pedas juga kali ya. Udah dinetralisir sama kecap dan bumbu-bumbunya. Oke, Bali daging telur puyuh siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan bawang goreng biar makin sedap ya. Menunya endes banget, Bali daging dan mie goreng pas banget. Oke, ini siap untuk disajikan ya teman-teman. Kita boleh tambahkan nasi putih ya. Kalau nggak makan nasi putih kayaknya masih kurang afdol ya teman-teman. Meskipun ada yang bilang mungkin ini double karbo, tapi ya nggak masalah, kan makan mie-nya juga cuma dikit. Masih ada sayurnya juga. Oke, seperti ini dia penyajiannya. Sangat menggugah selera ya. Kalau teman-teman nggak suka makan nasi boleh di skip aja deh. Kalau saya mah tetap suka makan nasi putih. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie instan yang goreng ya. Kemudian kita rebus mie-nya hingga matang. Karena di dalamnya ada sayuran kering, jadi kita ikutkan sekalian ya. Jangan lupa dibalik, karena ini airnya nggak merendam ya. Jadi biar mie-nya matang sempurna, kita akan balik. Oke,
Oke, setelah matang kita boleh tiriskan. Dan kita geprek 3 siung bawang putih. Setelah digeprek kita akan cincang biar halus. Oke, selanjutnya ini bahan lainnya ada bakso. Kita iris tipis-tipis. Kalau nggak ada bakso boleh diganti sosis, jamur, udang, ayam, atau apa aja deh ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan wajan. Dan kita tuang minyak secukupnya aja. Lalu kita tumis bawang putih yang udah digeprek tadi hingga harum. Kemudian kita tambahkan tauge segenggam aja. Kebetulan pas ada tauge ya di dalam kulkas. Kalau teman-teman nggak ada boleh diganti sawi ya, brokoli boleh. Kemudian bakso kita masukkan. Kemudian kita tambahkan nasi putih secukupnya aja. Aduk-aduk hingga merata. Oke, sambil menunggu nasinya matang merata, kita boleh kocok 1 butir telur. Setelah itu kita masukkan. Untuk telur teman-teman bebas ya, boleh dimasukkan di awal atau sama seperti kita ya. Ini nggak amis sama sekali, asal diorak-ariknya sampai matang dan kering. Jadi dia itu malah wangi banget dan pastinya gurih. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Terus simak videonya ya. Oke, kita tambahkan saus tiram 1 sendok teh ya. Kemudian kecap asin 1 sendok teh juga kurang lebihnya. Kemudian saus tomat atau saus sambal boleh ditambahkan 1 sendok teh. Kalau suka boleh ditambah lagi ya porsinya. Lalu kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan mie yang sudah kita rebus tadi ya, mie instan. Kita aduk-aduk hingga merata ya. Pengen tahu ini namanya apa? Kalau di tempat saya namanya nasi maut Indomie. Oke, ini apinya saya matikan ya. Jadi terakhir kita matikan apinya dan baru kita masukkan bumbunya biar nggak jadi kontroversi karena memasak bumbu Indominya ya. Jadi kita matikan apinya, langsung kita aduk-aduk tanpa dimasak. Ini rasanya sangat enak, luar biasa pokoknya. Mertua yang biasanya nggak suka Indomie jadi suka banget karena dicampur dengan nasi. Jadinya ala-ala abang-abang gitu ya, nasi goreng mautnya ala abang-abang yang enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, ini diaduk merata. Jadi deh nasi goreng kesukaan mertua.
yang siap untuk disajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini tinggal menambahkan telur ceplok atau telur dadar atau telur rebus. Sudah mantep banget dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dan super murah meriah dari bahan seadanya di rumah ya. Pengen tahu hari kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan mie, boleh merek apa aja ya. Kemudian rebus hingga empuk ya. Di sini saya pakai mie burung dara. Kemudian siapkan juga sawi 1 ikat, dicuci bersih ya. Kemudian untuk bumbunya ada bawang putih, saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang seperti ini. Untuk bawang merahnya saya pakai 5 butir, sama juga digeprek kemudian dicincang ya. Selanjutnya, panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang tadi hingga harum. Setelah itu masukkan 1 butir telur, orak-arik sebentar ya hingga dia kering. Setelah itu kita tambahkan sawinya. Untuk sayur opsional ya, boleh diganti dengan bahan sesuai dengan selera. Dan untuk tingkat kematangan juga bisa disesuaikan dengan selera. Di sini saya ikut seleranya anak-anak, jadi maunya sayurnya itu yang empuk. Kemudian masukkan mie yang sudah direbus tadi, kemudian aduk-aduk hingga merata. Masukkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian saus sambal atau saus tomat 1 sendok makan. Lalu tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Aduk-aduk hingga merata. Kita masaknya yang simple-simple aja ya, nggak pakai ribet. Setelah matang, kita boleh matikan apinya dan sajikan mie-nya. Jangan lupa taburi bawang goreng juga ya, biar makin harum. Nah, di sini kita akan buat lauk pelengkapnya. Habis ini ya, kira-kira ada apa? Tetap ditungguin ya. Kita taburi bawang goreng. Selanjutnya ada daging, kita potong-potong sesuai dengan selera ya. Kemudian ada apa lagi? Bisa dilihat. Oke, langsung aja kita ulek bumbunya. Ini garam 1 sendok teh, gula pasir 1/2 sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, lalu merica bubuk 1/4 sendok teh, cabai merah 4 butir,
Kemudian bawang merah saya pakai 8 butir. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit 6 atau 7 butir ya. Lalu kemiri 3 butir. Jahe sepotong. Kemudian kita ulek hingga halus, atau boleh menggunakan chopper atau blender ya teman-teman. Oke, setelah diulek halus, kita boleh tumis bumbunya hingga harum. Masukkan serai 1 batang, lalu aduk-aduk lagi. Kemudian masukkan daging yang udah diiris-iris tadi ya. Aduk-aduk. Selanjutnya kita tambahkan air, lalu masak daging hingga empuk ya, dan kuahnya itu meresap serta menyusut. Selanjutnya kita tambahkan telur puyuh, lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Kalau suka manis boleh tambahkan lagi ya kecapnya. Lalu masak dalam api sedang atau kecil hingga daging empuk dan kuahnya itu menyusut ya. Nah, seperti ini dia, bisa dilihat udah menyusut kuahnya dan bumbunya itu meresap. Ini sangat harum banget. Kita boleh tambahkan cabai rawit utuh ya. Saya tambahkan 8 butir. Ini untuk yang suka pedas, jadi boleh tambahkan untuk ceplusan ya. Kalau untuk anak-anak sih ini udah ramah, karena cabenya tadi cuma sedikit dan nggak berasa pedas juga kali ya. Udah dinetralisir sama kecap dan bumbu-bumbunya. Oke, bali daging telur puyuh siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan bawang goreng biar makin sedap ya. Menunya endes banget, bali daging dan mie goreng pas banget. Oke, ini siap untuk disajikan ya teman-teman. Kita boleh tambahkan nasi putih ya. Kalau nggak makan nasi putih kayaknya masih kurang afdol ya teman-teman. Meskipun ada yang bilang mungkin ini double karbo, tapi ya nggak masalah kan, makan mie-nya juga cuman dikit. Masih ada sayurnya juga. Oke, seperti ini dia penyajiannya. Sangat menggugah selera ya. Kalau teman-teman nggak suka makan nasi boleh di skip aja deh. Kalau saya mah tetap suka makan nasi putih. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie instan yang goreng ya. Kemudian kita rebus mie-nya hingga matang. Karena di dalamnya ada sayuran kering, jadi kita ikutkan sekalian ya. Jangan lupa dibalik, karena ini airnya nggak merendam ya. Jadi biar mie-nya matang sempurna, kita akan balik. Oke, setelah matang kita boleh tiriskan. Dan kita geprek 3 siung bawang putih.
Setelah digeprek, kita akan cincang biar halus. Oke, selanjutnya ini bahan lainnya ada bakso. Kita iris tipis-tipis. Kalau nggak ada bakso boleh diganti sosis, jamur, udang, ayam, atau apa aja deh ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan wajan. Dan kita tuang minyak secukupnya aja. Lalu kita tumis bawang putih yang udah digeprek tadi hingga harum. Kemudian kita tambahkan tauge segenggam aja. Kebetulan pas ada tauge ya di dalam kulkas. Kalau teman-teman nggak ada boleh diganti sawi ya, brokoli boleh. Kemudian bakso kita masukkan. Kemudian kita tambahkan nasi putih secukupnya aja. Aduk-aduk hingga merata. Oke, sambil menunggu nasinya matang merata, kita boleh kocok 1 butir telur. Setelah itu kita masukkan. Untuk telur teman-teman bebas ya, boleh dimasukkan di awal atau sama seperti kita ya. Ini nggak amis sama sekali, asal diorak-ariknya sampai matang dan kering. Jadi dia itu malah wangi banget dan pastinya gurih. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Terus simak videonya ya. Oke, kita tambahkan saus tiram 1 sendok teh ya. Kemudian kecap asin 1 sendok teh juga kurang lebihnya. Kemudian saus tomat atau saus sambal boleh ditambahkan 1 sendok teh. Kalau suka boleh ditambah lagi ya porsinya. Lalu kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan mie yang sudah kita rebus tadi ya, mie instan. Kita aduk-aduk hingga merata ya. Pengen tahu ini namanya apa? Kalau di tempat saya namanya nasi mawut Indomie. Oke, ini apinya saya matikan ya. Jadi terakhir kita matikan apinya dan baru kita masukkan bumbunya biar nggak jadi kontroversi karena memasak bumbu Indominya ya. Jadi kita matikan apinya, langsung kita aduk-aduk tanpa dimasak. Ini rasanya sangat enak, luar biasa pokoknya. Mertua yang biasanya nggak suka Indomie jadi suka banget karena dicampur dengan nasi. Jadinya ala-ala abang-abang gitu ya, nasi goreng mautnya ala abang-abang yang enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, ini diaduk merata. Jadi deh nasi goreng kesukaan mertua yang siap untuk disajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini tinggal menambahkan telur ceplok atau telur dadar atau telur rebus. Sudah mantep banget.
dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dan super murah meriah dari bahan seadanya di rumah ya. Pengen tahu hari kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan mie, boleh merek apa aja ya. Kemudian rebus hingga empuk ya. Di sini saya pakai mie burung dara. Kemudian siapkan juga sawi 1 ikat, dicuci bersih ya. Kemudian untuk bumbunya ada bawang putih, saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang seperti ini. Untuk bawang merahnya saya pakai 5 butir, sama juga digeprek kemudian dicincang ya. Selanjutnya panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang tadi hingga harum. Setelah itu masukkan 1 butir telur, orak-arik sebentar ya hingga dia kering. Setelah itu kita tambahkan sawinya. Untuk sayur opsional ya, boleh diganti dengan bahan sesuai dengan selera. Dan untuk tingkat kematangan juga bisa disesuaikan dengan selera. Di sini saya ikut seleranya anak-anak, jadi maunya sayurnya itu yang empuk. Kemudian masukkan mie yang sudah direbus tadi, kemudian aduk-aduk hingga merata. Masukkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian saus sambal atau saus tomat 1 sendok makan. Lalu tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Aduk-aduk hingga merata. Kita masaknya yang simple-simple aja ya, nggak pakai ribet. Setelah matang, kita boleh matikan apinya dan sajikan mie-nya. Jangan lupa taburi bawang goreng juga ya, biar makin harum. Nah, di sini kita akan buat lauk pelengkapnya. Habis ini ya, kira-kira ada apa? Tetap ditungguin ya. Kita taburi bawang goreng. Selanjutnya ada daging, kita potong-potong sesuai dengan selera ya. Kemudian ada apa lagi? Bisa dilihat. Oke, langsung aja kita ulek bumbunya. Ini garam 1 sendok teh, gula pasir 1/2 sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, lalu merica bubuk 1/4 sendok teh, cabai merah 4 butir, kemudian bawang merah saya pakai 8 butir, bawang putih saya pakai 5 siung, cabai rawit 6 atau 7 butir ya, lalu kemiri 3 butir, jahe sepotong,
Kemudian kita ulek hingga halus, atau boleh menggunakan chopper atau blender ya teman-teman. Oke, setelah diulek halus, kita boleh tumis bumbunya hingga harum. Masukkan serai 1 batang, lalu aduk-aduk lagi. Kemudian masukkan daging yang udah diiris-iris tadi ya. Aduk-aduk. Selanjutnya kita tambahkan air, lalu masak daging hingga empuk ya, dan kuahnya itu meresap serta menyusut. Selanjutnya kita tambahkan telur puyuh, lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Kalau suka manis boleh tambahkan lagi ya kecapnya. Lalu masak dalam api sedang atau kecil hingga daging empuk dan kuahnya itu menyusut ya. Nah, seperti ini dia, bisa dilihat udah menyusut kuahnya dan bumbunya itu meresap. Ini sangat harum banget. Kita boleh tambahkan cabai rawit utuh ya. Saya tambahkan 8 butir. Ini untuk yang suka pedas, jadi boleh tambahkan untuk ceplusan ya. Kalau untuk anak-anak sih ini udah ramah, karena cabenya tadi cuma sedikit dan nggak berasa pedas juga kali ya. Udah dinetralisir sama kecap dan bumbu-bumbunya. Oke, bali daging telur puyuh siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan bawang goreng biar makin sedap ya. Menunya endes banget, bali daging dan mie goreng pas banget. Oke, ini siap untuk disajikan ya teman-teman. Kita boleh tambahkan nasi putih ya. Kalau nggak makan nasi putih kayaknya masih kurang afdol ya teman-teman. Meskipun ada yang bilang mungkin ini double karbo, tapi ya nggak masalah, kan makan mie-nya juga cuma dikit. Masih ada sayurnya juga. Oke, seperti ini dia penyajiannya. Sangat menggugah selera ya. Kalau teman-teman nggak suka makan nasi boleh di skip aja deh. Kalau saya mah tetap suka makan nasi putih. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie instan yang goreng ya. Kemudian kita rebus mie-nya hingga matang. Karena di dalamnya ada sayuran kering, jadi kita ikutkan sekalian ya. Jangan lupa dibalik, karena ini airnya nggak merendam ya. Jadi biar mie-nya matang sempurna, kita akan balik. Oke, setelah matang kita boleh tiriskan. Dan kita geprek 3 siung bawang putih. Setelah digeprek kita akan cincang biar halus. Oke, selanjutnya ini bahan lainnya ada bakso. Kita iris tipis-tipis.
Kalau nggak ada bakso boleh diganti sosis, jamur, udang, ayam, atau apa aja deh ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan wajan dan kita tuang minyak secukupnya aja. Lalu kita tumis bawang putih yang udah digeprek tadi hingga harum. Kemudian kita tambahkan tauge segenggam aja. Kebetulan pas ada tauge ya di dalam kulkas. Kalau teman-teman nggak ada boleh diganti sawi ya, brokoli boleh. Kemudian bakso kita masukkan. Kemudian kita tambahkan nasi putih secukupnya aja. Aduk-aduk hingga merata. Oke, sambil menunggu nasinya matang merata, kita boleh kocok 1 butir telur. Setelah itu kita masukkan. Untuk telur teman-teman bebas ya, boleh dimasukkan di awal atau sama seperti kita ya. Ini nggak amis sama sekali, asal diorak-ariknya sampai matang dan kering. Jadi dia itu malah wangi banget dan pastinya gurih. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Terus simak videonya ya. Oke, kita tambahkan saus tiram 1 sendok teh ya. Kemudian kecap asin 1 sendok teh juga kurang lebihnya. Kemudian saus tomat atau saus sambal boleh ditambahkan 1 sendok teh. Kalau suka boleh ditambah lagi ya porsinya. Lalu kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan mie yang sudah kita rebus tadi ya, mie instan. Kita aduk-aduk hingga merata ya. Pengen tahu ini namanya apa? Kalau di tempat saya namanya nasi maut Indomie. Oke, ini apinya saya matikan ya. Jadi terakhir kita matikan apinya dan baru kita masukkan bumbunya biar nggak jadi kontroversi karena memasak bumbu Indominya ya. Jadi kita matikan apinya, langsung kita aduk-aduk tanpa dimasak. Ini rasanya sangat enak, luar biasa pokoknya. Mertua yang biasanya nggak suka Indomie jadi suka banget karena dicampur dengan nasi. Jadinya ala-ala abang-abang gitu ya, nasi goreng mautnya ala abang-abang yang enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, ini diaduk merata. Jadi deh nasi goreng kesukaan mertua yang siap untuk disajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini tinggal menambahkan telur ceplok atau telur dadar atau telur rebus. Sudah mantep banget dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian.
Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dan super murah meriah dari bahan seadanya di rumah ya. Pengen tahu hari kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan mie, boleh merek apa aja ya. Kemudian rebus hingga empuk ya. Di sini saya pakai mie burung dara. Kemudian siapkan juga sawi 1 ikat, dicuci bersih ya. Kemudian untuk bumbunya ada bawang putih, saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang seperti ini. Untuk bawang merahnya saya pakai 5 butir, sama juga digeprek kemudian dicincang ya. Selanjutnya, panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang tadi hingga harum. Setelah itu masukkan 1 butir telur, orak-arik sebentar ya hingga dia kering. Setelah itu kita tambahkan sawinya. Untuk sayur opsional ya, boleh diganti dengan bahan sesuai dengan selera. Dan untuk tingkat kematangan juga bisa disesuaikan dengan selera. Di sini saya ikut seleranya anak-anak, jadi maunya sayurnya itu yang empuk. Kemudian masukkan mie yang sudah direbus tadi, kemudian aduk-aduk hingga merata. Masukkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian saus sambal atau saus tomat 1 sendok makan. Lalu tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Aduk-aduk hingga merata. Kita masaknya yang simple-simple aja ya, nggak pakai ribet. Setelah matang, kita boleh matikan apinya dan sajikan mie-nya. Jangan lupa taburi bawang goreng juga ya, biar makin harum. Nah, di sini kita akan buat lauk pelengkapnya. Habis ini ya, kira-kira ada apa? Tetap ditungguin ya. Kita taburi bawang goreng. Selanjutnya ada daging, kita potong-potong sesuai dengan selera ya. Kemudian ada apa lagi? Bisa dilihat. Oke, langsung aja kita ulek bumbunya. Ini garam 1 sendok teh, gula pasir 1/2 sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, lalu merica bubuk 1/4 sendok teh, cabai merah 4 butir, kemudian bawang merah saya pakai 8 butir, bawang putih saya pakai 5 siung, cabai rawit 6 atau 7 butir ya, lalu kemiri 3 butir, jahe sepotong. Kemudian kita ulek hingga halus, atau boleh menggunakan chopper atau blender ya teman-teman. Oke, setelah diulek halus, kita boleh tumis bumbunya hingga harum.
Masukkan serai 1 batang, lalu aduk-aduk lagi. Kemudian masukkan daging yang udah diiris-iris tadi ya. Aduk-aduk. Selanjutnya kita tambahkan air, lalu masak daging hingga empuk ya, dan kuahnya itu meresap serta menyusut. Selanjutnya kita tambahkan telur puyuh, lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Kalau suka manis boleh tambahkan lagi ya kecapnya. Lalu masak dalam api sedang atau kecil hingga daging empuk dan kuahnya itu menyusut ya. Nah, seperti ini dia, bisa dilihat udah menyusut kuahnya dan bumbunya itu meresap. Ini sangat harum banget. Kita boleh tambahkan cabai rawit utuh ya. Saya tambahkan 8 butir. Ini untuk yang suka pedas, jadi boleh tambahkan untuk ceplusan ya. Kalau untuk anak-anak sih ini udah ramah, karena cabainya tadi cuma sedikit dan nggak berasa pedas juga kali ya. Udah dinetralisir sama kecap dan bumbu-bumbunya. Oke, Bali daging telur puyuh siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan bawang goreng biar makin sedap ya. Menunya endes banget, Bali daging dan mie goreng pas banget. Oke, ini siap untuk disajikan ya teman-teman. Kita boleh tambahkan nasi putih ya. Kalau nggak makan nasi putih kayaknya masih kurang afdol ya teman-teman. Meskipun ada yang bilang mungkin ini double karbo, tapi ya nggak masalah kan, makan mie nya juga cuma dikit. Masih ada sayurnya juga. Oke, seperti ini dia penyajiannya. Sangat menggugah selera ya. Kalau teman-teman nggak suka makan nasi boleh di skip aja deh. Kalau saya mah tetap suka makan nasi putih. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie instan yang goreng ya. Kemudian kita rebus mie-nya hingga matang. Karena di dalamnya ada sayuran kering, jadi kita ikutkan sekalian ya. Jangan lupa dibalik, karena ini airnya nggak merendam ya. Jadi biar mie-nya matang sempurna, kita akan balik. Oke, setelah matang kita boleh tiriskan. Dan kita geprek 3 siung bawang putih. Setelah digeprek kita akan cincang biar halus. Oke, selanjutnya ini bahan lainnya ada bakso. Kita iris tipis-tipis. Kalau nggak ada bakso boleh diganti sosis, jamur, udang, ayam, atau apa aja deh ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan wajan. Dan kita tuang minyak secukupnya aja.
Lalu kita tumis bawang putih yang udah digeprek tadi hingga harum. Kemudian kita tambahkan tauge segenggam aja. Kebetulan pas ada tauge ya di dalam kulkas. Kalau teman-teman nggak ada boleh diganti sawi ya, brokoli boleh. Kemudian bakso kita masukkan. Kemudian kita tambahkan nasi putih. Secukupnya aja. Aduk-aduk hingga merata. Oke, sambil menunggu nasinya matang merata, kita boleh kocok 1 butir telur. Setelah itu kita masukkan. Untuk telur teman-teman bebas ya, boleh dimasukkan di awal atau sama seperti kita ya. Ini nggak amis sama sekali, asal diorak-ariknya sampai matang dan kering. Jadi dia itu malah wangi banget dan pastinya gurih. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Terus simak videonya ya. Oke, kita tambahkan saus tiram 1 sendok teh ya. Kemudian kecap asin 1 sendok teh juga kurang lebihnya. Kemudian saus tomat atau saus sambal boleh ditambahkan 1 sendok teh. Kalau suka boleh ditambah lagi ya porsinya. Lalu kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan mie yang sudah kita rebus tadi ya, mie instan. Kita aduk-aduk hingga merata ya. Pengen tahu ini namanya apa? Kalau di tempat saya namanya nasi mawut Indomie. Oke, ini apinya saya matikan ya. Jadi terakhir kita matikan apinya dan baru kita masukkan bumbunya biar nggak jadi kontroversi karena memasak bumbu Indominya ya. Jadi kita matikan apinya, langsung kita aduk-aduk tanpa dimasak. Ini rasanya sangat enak, luar biasa pokoknya. Mertua yang biasanya nggak suka Indomie jadi suka banget karena dicampur dengan nasi. Jadinya ala-ala abang-abang gitu ya, nasi goreng mawutnya ala abang-abang yang enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, ini diaduk merata. Jadi deh nasi goreng kesukaan mertua yang siap untuk disajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini tinggal menambahkan telur ceplok atau telur dadar atau telur rebus. Sudah mantep banget dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dan super murah meriah dari bahan seadanya di rumah ya. Pengen tahu hari kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan mie, boleh merek apa aja ya. Kemudian rebus hingga empuk ya. Di sini saya pakai mie burung dara. Kemudian siapkan juga sawi 1 ikat, dicuci bersih ya. Kemudian untuk bumbunya ada bawang putih, saya pakai 2 siung langsung digeprek dan dicincang seperti ini. Untuk bawang merahnya saya pakai 5 butir sama juga digeprek kemudian dicincang ya. Selanjutnya, panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang tadi hingga harum. Setelah itu masukkan 1 butir telur. Orak-arik sebentar ya hingga dia kering. Setelah itu kita tambahkan sawinya. Untuk sayur opsional ya, boleh diganti dengan bahan sesuai dengan selera. Dan untuk tingkat kematangan juga bisa disesuaikan dengan selera. Di sini saya ikut seleranya anak-anak, jadi maunya sayurnya itu yang empuk. Kemudian masukkan mie yang sudah direbus tadi, kemudian aduk-aduk hingga merata. Masukkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian saus sambal atau saus tomat 1 sendok makan. Lalu tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Aduk-aduk hingga merata. Kita masaknya yang simple-simple aja ya, nggak pakai ribet. Setelah matang, kita boleh matikan apinya dan sajikan mie-nya. Jangan lupa taburi bawang goreng juga ya, biar makin harum. Nah, di sini kita akan buat lauk pelengkapnya. Habis ini ya, kira-kira ada apa? Tetap ditungguin ya. Kita taburi bawang goreng. Selanjutnya ada daging, kita potong-potong sesuai dengan selera ya. Kemudian ada apa lagi? Bisa dilihat. Oke, langsung aja kita ulek bumbunya. Ini garam 1 sendok teh, gula pasir 1/2 sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, lalu merica bubuk 1/4 sendok teh, cabai merah 4 butir, kemudian bawang merah saya pakai 8 butir, bawang putih saya pakai 5 siung, cabai rawit 6 atau 7 butir ya, lalu kemiri 3 butir, jahe sepotong. Kemudian kita ulek hingga halus, atau boleh menggunakan chopper atau blender ya teman-teman. Oke, setelah diulek halus, kita boleh tumis bumbunya hingga harum. Masukkan serai 1 batang, lalu aduk-aduk lagi. Kemudian masukkan daging yang udah diiris-iris tadi ya. Aduk-aduk.
Selanjutnya kita tambahkan air, lalu masak daging hingga empuk ya, dan kuahnya itu meresap serta menyusut. Selanjutnya kita tambahkan telur puyuh, lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Kalau suka manis boleh tambahkan lagi ya kecapnya. Lalu masak dalam api sedang atau kecil hingga daging empuk dan kuahnya itu menyusut ya. Nah, seperti ini dia, bisa dilihat udah menyusut kuahnya dan bumbunya itu meresap. Ini sangat harum banget. Kita boleh tambahkan cabai rawit utuh ya. Saya tambahkan 8 butir. Ini untuk yang suka pedas, jadi boleh tambahkan untuk ceplusan ya. Kalau untuk anak-anak sih ini udah ramah, karena cabainya tadi cuma sedikit dan nggak berasa pedas juga kali ya. Udah dinetralisir sama kecap dan bumbu-bumbunya. Oke, bali daging telur puyuh siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan bawang goreng biar makin sedap ya. Menunya endes banget, bali daging dan mie goreng pas banget. Oke, ini siap untuk disajikan ya teman-teman. Kita boleh tambahkan nasi putih ya. Kalau nggak makan nasi putih kayaknya masih kurang afdol ya teman-teman. Meskipun ada yang bilang mungkin ini double karbo, tapi ya nggak masalah, kan makan mie-nya juga cuman dikit. Masih ada sayurnya juga. Oke, seperti ini dia penyajiannya. Sangat menggugah selera ya. Kalau teman-teman nggak suka makan nasi boleh di skip aja deh. Kalau saya mah tetap suka makan nasi putih. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie instan yang goreng ya. Kemudian kita rebus mie-nya hingga matang. Karena di dalamnya ada sayuran kering, jadi kita ikutkan sekalian ya. Jangan lupa dibalik, karena ini airnya nggak merendam ya. Jadi biar mie-nya matang sempurna, kita akan balik. Oke, setelah matang kita boleh tiriskan. Dan kita geprek 3 siung bawang putih. Setelah digeprek kita akan cincang biar halus. Oke, selanjutnya ini bahan lainnya ada bakso. Kita iris tipis-tipis. Kalau nggak ada bakso boleh diganti sosis, jamur, udang, ayam, atau apa aja deh ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan wajan. Dan kita tuang minyak secukupnya aja. Lalu kita tumis bawang putih yang udah digeprek tadi hingga harum. Kemudian kita tambahkan tauge segenggam aja.
Kebetulan pas ada tauge ya di dalam kulkas. Kalau teman-teman nggak ada boleh diganti sawi ya, brokoli boleh. Kemudian bakso kita masukkan. Kemudian kita tambahkan nasi putih. Secukupnya aja. Aduk-aduk hingga merata. Oke, sambil menunggu nasinya matang merata, kita boleh kocok 1 butir telur. Setelah itu kita masukkan. Untuk telur teman-teman bebas ya, boleh dimasukkan di awal atau sama seperti kita ya. Ini nggak amis sama sekali, asal diorak-ariknya sampai matang dan kering. Jadi dia itu malah wangi banget dan pastinya gurih. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Terus simak videonya ya. Oke, kita tambahkan saus tiram 1 sendok teh ya. Kemudian kecap asin 1 sendok teh juga kurang lebihnya. Kemudian saus tomat atau saus sambal boleh ditambahkan 1 sendok teh. Kalau suka boleh ditambah lagi ya porsinya. Lalu kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan mie yang sudah kita rebus tadi ya, mie instan. Kita aduk-aduk hingga merata ya. Pengen tahu ini namanya apa? Kalau di tempat saya namanya nasi maut Indomie. Oke, ini apinya saya matikan ya. Jadi terakhir kita matikan apinya dan baru kita masukkan bumbunya biar nggak jadi kontroversi karena memasak bumbu Indominya ya. Jadi kita matikan apinya, langsung kita aduk-aduk tanpa dimasak. Ini rasanya sangat enak, luar biasa pokoknya. Mertua yang biasanya nggak suka Indomie jadi suka banget karena dicampur dengan nasi, jadinya ala-ala abang-abang gitu ya, nasi goreng mautnya ala abang-abang yang enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, ini diaduk merata. Jadi deh nasi goreng kesukaan mertua yang siap untuk disajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini tinggal menambahkan telur ceplok atau telur dadar atau telur rebus. Sudah mantep banget dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dan super murah meriah dari bahan seadanya di rumah ya. Pengen tahu hari kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan mie, boleh merek apa aja ya. Kemudian rebus hingga empuk ya. Di sini saya pakai mie burung dara. Kemudian siapkan juga sawi 1 ikat, dicuci bersih ya.
Kemudian untuk bumbunya ada bawang putih, saya pakai 2 siung langsung digeprek dan dicincang seperti ini. Untuk bawang merahnya saya pakai 5 butir sama juga digeprek kemudian dicincang ya. Selanjutnya, panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang tadi hingga harum. Setelah itu masukkan 1 butir telur, orak-arik sebentar ya hingga dia kering. Setelah itu kita tambahkan sawinya. Untuk sayur opsional ya, boleh diganti dengan bahan sesuai dengan selera. Dan untuk tingkat kematangan juga bisa disesuaikan dengan selera. Di sini saya ikut seleranya anak-anak, jadi maunya sayurnya itu yang empuk. Kemudian masukkan mie yang sudah direbus tadi, kemudian aduk-aduk hingga merata. Masukkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian saus sambal atau saus tomat 1 sendok makan. Lalu tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Aduk-aduk hingga merata. Kita masaknya yang simple-simple aja ya, nggak pakai ribet. Setelah matang, kita boleh matikan apinya dan sajikan mie-nya. Jangan lupa taburi bawang goreng juga ya, biar makin harum. Nah, di sini kita akan buat lauk pelengkapnya. Habis ini ya, kira-kira ada apa? Tetap ditungguin ya. Kita taburi bawang goreng. Selanjutnya ada daging, kita potong-potong sesuai dengan selera ya. Kemudian ada apa lagi? Bisa dilihat. Oke, langsung aja kita ulek bumbunya. Ini garam 1 sendok teh, gula pasir 1/2 sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, lalu merica bubuk 1/4 sendok teh, cabai merah 4 butir, kemudian bawang merah saya pakai 8 butir, bawang putih saya pakai 5 siung, cabai rawit 6 atau 7 butir ya, lalu kemiri 3 butir, jahe sepotong. Kemudian kita ulek hingga halus, atau boleh menggunakan chopper atau blender ya teman-teman. Oke, setelah diulek halus, kita boleh tumis bumbunya hingga harum. Masukkan serai 1 batang, lalu aduk-aduk lagi. Kemudian masukkan daging yang udah diiris-iris tadi ya. Aduk-aduk. Selanjutnya kita tambahkan air, lalu masak daging hingga empuk ya, dan kuahnya itu meresap serta menyusut. Selanjutnya kita tambahkan telur puyuh.
Lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Kalau suka manis boleh tambahkan lagi ya kecapnya. Lalu masak dalam api sedang atau kecil hingga daging empuk dan kuahnya itu menyusut ya. Nah, seperti ini dia, bisa dilihat udah menyusut kuahnya dan bumbunya itu meresap. Ini sangat harum banget. Kita boleh tambahkan cabai rawit utuh ya. Saya tambahkan 8 butir. Ini untuk yang suka pedas, jadi boleh tambahkan untuk ceplusan ya. Kalau untuk anak-anak sih ini udah ramah, karena cabenya tadi cuma sedikit dan nggak berasa pedas juga kali ya. Udah dinetralisir sama kecap dan bumbu-bumbunya. Oke, Bali daging telur puyuh siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan bawang goreng biar makin sedap ya. Menunya endes banget, Bali daging dan mie goreng pas banget. Oke, ini siap untuk disajikan ya teman-teman. Kita boleh tambahkan nasi putih ya. Kalau nggak makan nasi putih kayaknya masih kurang afdol ya teman-teman. Meskipun ada yang bilang mungkin ini double karbo, tapi ya nggak masalah kan, makan mie-nya juga cuman dikit. Masih ada sayurnya juga. Oke, seperti ini dia penyajiannya. Sangat menggugah selera ya. Kalau teman-teman nggak suka makan nasi boleh di skip aja deh. Kalau saya mah tetap suka makan nasi putih. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan membagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie instan yang goreng ya. Kemudian kita rebus mie-nya hingga matang. Karena di dalamnya ada sayuran kering, jadi kita ikutkan sekalian ya. Jangan lupa dibalik, karena ini airnya nggak merendam ya. Jadi biar mie-nya matang sempurna, kita akan balik. Oke, setelah matang kita boleh tiriskan. Dan kita geprek 3 siung bawang putih. Setelah digeprek kita akan cincang biar halus. Oke, selanjutnya ini bahan lainnya ada bakso. Kita iris tipis-tipis. Kalau nggak ada bakso boleh diganti sosis, jamur, udang, ayam, atau apa aja deh ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan wajan. Dan kita tuang minyak secukupnya aja. Lalu kita tumis bawang putih yang udah digeprek tadi hingga harum. Kemudian kita tambahkan tauge segenggam aja. Kebetulan pas ada tauge ya di dalam kulkas. Kalau teman-teman nggak ada boleh diganti sawi ya, brokoli boleh. Kemudian bakso kita masukkan. Kemudian kita tambahkan nasi putih.
secukupnya aja. Aduk-aduk hingga merata. Oke, sambil menunggu nasinya matang merata, kita boleh kocok 1 butir telur. Setelah itu kita masukkan. Untuk telur teman-teman bebas ya, boleh dimasukkan di awal atau sama seperti kita ya. Ini nggak amis sama sekali, asal diorak-ariknya sampai matang dan kering. Jadi dia itu malah wangi banget dan pastinya gurih. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Terus simak videonya ya. Oke, kita tambahkan saus tiram 1 sendok teh ya. Kemudian kecap asin 1 sendok teh juga kurang lebihnya. Kemudian saus tomat atau saus sambal boleh ditambahkan 1 sendok teh. Kalau suka boleh ditambah lagi ya porsinya. Lalu kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan mie yang sudah kita rebus tadi ya, mie instan. Kita aduk-aduk hingga merata ya. Pengen tahu ini namanya apa? Kalau di tempat saya namanya nasi maut Indomie. Oke, ini apinya saya matikan ya. Jadi terakhir kita matikan apinya dan baru kita masukkan bumbunya biar nggak jadi kontroversi karena memasak bumbu Indominya ya. Jadi kita matikan apinya, langsung kita aduk-aduk tanpa dimasak. Ini rasanya sangat enak, luar biasa pokoknya. Mertua yang biasanya nggak suka Indomie jadi suka banget karena dicampur dengan nasi. Jadinya ala-ala abang-abang gitu ya, nasi goreng mautnya ala abang-abang yang enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, ini diaduk merata. Jadi deh nasi goreng kesukaan mertua yang siap untuk disajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini tinggal menambahkan telur ceplok atau telur dadar atau telur rebus. Sudah mantep banget dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dan super murah meriah dari bahan seadanya di rumah ya. Pengen tahu hari kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan mie, boleh merek apa aja ya. Kemudian rebus hingga empuk ya. Di sini saya pakai mie burung dara. Kemudian siapkan juga sawi 1 ikat, dicuci bersih ya. Kemudian untuk bumbunya ada bawang putih, saya pakai 2 siung langsung digeprek dan dicincang seperti ini. Untuk bawang merahnya saya pakai 5 butir sama juga digeprek kemudian dicincang ya.
Selanjutnya, panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang tadi hingga harum. Setelah itu masukkan 1 butir telur. Orak-arik sebentar ya hingga dia kering. Setelah itu kita tambahkan sawinya. Untuk sayur opsional ya, boleh diganti dengan bahan sesuai dengan selera. Dan untuk tingkat kematangan juga bisa disesuaikan dengan selera. Di sini saya ikut seleranya anak-anak, jadi maunya sayurnya itu yang empuk. Kemudian masukkan mie yang sudah direbus tadi, kemudian aduk-aduk hingga merata. Masukkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian saus sambal atau saus tomat 1 sendok makan. Lalu tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Aduk-aduk hingga merata. Kita masaknya yang simple-simple aja ya, nggak pakai ribet. Setelah matang, kita boleh matikan apinya dan sajikan mie-nya. Jangan lupa taburi bawang goreng juga ya, biar makin harum. Nah, di sini kita akan buat lauk pelengkapnya. Habis ini ya, kira-kira ada apa? Tetap ditungguin ya. Kita taburi bawang goreng. Selanjutnya ada daging, kita potong-potong sesuai dengan selera ya. Kemudian ada apa lagi? Bisa dilihat. Oke, langsung aja kita ulek bumbunya. Ini garam 1 sendok teh, gula pasir 1/2 sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, lalu merica bubuk 1/4 sendok teh, cabai merah 4 butir, kemudian bawang merah saya pakai 8 butir, bawang putih saya pakai 5 siung, cabai rawit 6 atau 7 butir ya, lalu kemiri 3 butir, jahe sepotong. Kemudian kita ulek hingga halus, atau boleh menggunakan chopper atau blender ya teman-teman. Oke, setelah diulek halus, kita boleh tumis bumbunya hingga harum. Masukkan serai 1 batang, lalu aduk-aduk lagi. Kemudian masukkan daging yang udah diiris-iris tadi ya. Aduk-aduk. Selanjutnya kita tambahkan air, lalu masak daging hingga empuk ya, dan kuahnya itu meresap serta menyusut. Selanjutnya kita tambahkan telur puyuh, lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Kalau suka manis boleh tambahkan lagi ya kecapnya. Lalu masak dalam api sedang atau kecil hingga daging empuk dan kuahnya itu menyusut ya. Nah, seperti ini dia, bisa dilihat
udah menyusut kuahnya dan bumbunya itu meresap. Ini sangat harum banget. Kita boleh tambahkan cabai rawit utuh ya. Saya tambahkan 8 butir. Ini untuk yang suka pedas, jadi boleh tambahkan untuk ceplusan ya. Kalau untuk anak-anak sih ini udah ramah, karena cabainya tadi cuma sedikit dan nggak berasa pedas juga kali ya. Udah dinetralisir sama kecap dan bumbu-bumbunya. Oke, bali daging telur puyuh siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan bawang goreng biar makin sedap ya. Menunya endes banget, bali daging dan mie goreng pas banget. Oke, ini siap untuk disajikan ya teman-teman. Kita boleh tambahkan nasi putih ya. Kalau nggak makan nasi putih kayaknya masih kurang afdol ya teman-teman. Meskipun ada yang bilang mungkin ini double karbo, tapi ya nggak masalah kan, makan mie-nya juga cuman dikit. Masih ada sayurnya juga. Oke, seperti ini dia penyajiannya. Sangat menggugah selera ya. Kalau teman-teman nggak suka makan nasi boleh di skip aja deh. Kalau saya mah tetap suka makan nasi putih. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie instan yang goreng ya. Kemudian kita rebus mie-nya hingga matang. Karena di dalamnya ada sayuran kering, jadi kita ikutkan sekalian ya. Jangan lupa dibalik, karena ini airnya nggak merendam ya. Jadi biar mie-nya matang sempurna, kita akan balik. Oke, setelah matang kita boleh tiriskan. Dan kita geprek 3 siung bawang putih. Setelah digeprek kita akan cincang biar halus. Oke, selanjutnya ini bahan lainnya ada bakso. Kita iris tipis-tipis. Kalau nggak ada bakso boleh diganti sosis, jamur, udang, ayam, atau apa aja deh ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan wajan. Dan kita tuang minyak secukupnya aja. Lalu kita tumis bawang putih yang udah digeprek tadi hingga harum. Kemudian kita tambahkan tauge segenggam aja. Kebetulan pas ada tauge ya di dalam kulkas. Kalau teman-teman nggak ada boleh diganti sawi ya, brokoli boleh. Kemudian bakso kita masukkan. Kemudian kita tambahkan nasi putih secukupnya aja. Aduk-aduk hingga merata. Oke, sambil menunggu nasinya matang merata, kita boleh kocok 1 butir telur.
Setelah itu kita masukkan. Untuk telur teman-teman bebas ya, boleh dimasukkan di awal atau sama seperti kita ya. Ini nggak amis sama sekali, asal diorak-ariknya sampai matang dan kering. Jadi dia itu malah wangi banget dan pastinya gurih. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Terus simak videonya ya. Oke, kita tambahkan saus tiram 1 sendok teh ya. Kemudian kecap asin 1 sendok teh juga kurang lebihnya. Kemudian saus tomat atau saus sambal boleh ditambahkan 1 sendok teh. Kalau suka boleh ditambah lagi ya porsinya. Lalu kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan mie yang sudah kita rebus tadi ya, mie instan. Kita aduk-aduk hingga merata ya. Pengen tahu ini namanya apa? Kalau di tempat saya namanya nasi maut Indomie. Oke, ini apinya saya matikan ya. Jadi terakhir kita matikan apinya dan baru kita masukkan bumbunya biar nggak jadi kontroversi karena memasak bumbu Indominya ya. Jadi kita matikan apinya, langsung kita aduk-aduk tanpa dimasak. Ini rasanya sangat enak, luar biasa pokoknya. Mertua yang biasanya nggak suka Indomie jadi suka banget karena dicampur dengan nasi. Jadinya ala-ala abang-abang gitu ya, nasi goreng mautnya ala abang-abang yang enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, ini diaduk merata. Jadi deh nasi goreng kesukaan mertua yang siap untuk disajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini tinggal menambahkan telur ceplok atau telur dadar atau telur rebus. Sudah mantep banget dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dan super murah meriah dari bahan seadanya di rumah ya. Pengen tahu hari kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan mie, boleh merek apa aja ya. Kemudian rebus hingga empuk ya. Di sini saya pakai mie burung dara. Kemudian siapkan juga sawi 1 ikat, dicuci bersih ya. Kemudian untuk bumbunya ada bawang putih, saya pakai 2 siung langsung digeprek dan dicincang seperti ini. Untuk bawang merahnya saya pakai 5 butir sama juga digeprek kemudian dicincang ya. Selanjutnya, panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang tadi hingga harum. Setelah itu masukkan 1 butir telur. Orak-arik sebentar ya hingga dia kering. Setelah itu kita tambahkan sawinya.
Untuk sayur opsional ya, boleh diganti dengan bahan sesuai dengan selera. Dan untuk tingkat kematangan juga bisa disesuaikan dengan selera. Di sini saya ikut seleranya anak-anak, jadi maunya sayurnya itu yang empuk. Kemudian masukkan mie yang sudah direbus tadi, kemudian aduk-aduk hingga merata. Masukkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur seperempat sendok teh, merica bubuk seperempat sendok teh ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian saus sambal atau saus tomat 1 sendok makan. Lalu tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Aduk-aduk hingga merata. Kita masaknya yang simple-simple aja ya, nggak pakai ribet. Setelah matang, kita boleh matikan apinya dan sajikan mie-nya. Jangan lupa taburi bawang goreng juga ya, biar makin harum. Nah, di sini kita akan buat lauk pelengkapnya. Habis ini ya, kira-kira ada apa? Tetap ditungguin ya. Kita taburi bawang goreng. Selanjutnya ada daging, kita potong-potong sesuai dengan selera ya. Kemudian ada apa lagi? Bisa dilihat. Oke, langsung aja kita ulek bumbunya. Ini garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur seperempat sendok teh, lalu merica bubuk seperempat sendok teh, cabai merah 4 butir, kemudian bawang merah saya pakai 8 butir, bawang putih saya pakai 5 siung, cabai rawit 6 atau 7 butir ya, lalu kemiri 3 butir, jahe sepotong. Kemudian kita ulek hingga halus, atau boleh menggunakan chopper atau blender ya teman-teman. Oke, setelah diulek halus, kita boleh tumis bumbunya hingga harum. Masukkan serai 1 batang, lalu aduk-aduk lagi. Kemudian masukkan daging yang udah diiris-iris tadi ya. Aduk-aduk. Selanjutnya kita tambahkan air, lalu masak daging hingga empuk ya, dan kuahnya itu meresap serta menyusut. Selanjutnya kita tambahkan telur puyuh, lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Kalau suka manis boleh tambahkan lagi ya kecapnya. Lalu masak dalam api sedang atau kecil hingga daging empuk dan kuahnya itu menyusut ya. Nah, seperti ini dia, bisa dilihat udah menyusut kuahnya dan bumbunya itu meresap. Ini sangat harum banget. Kita boleh tambahkan cabai rawit utuh ya. Saya tambahkan 8 butir. Ini untuk yang suka pedas, jadi boleh tambahkan untuk ceplusan ya. Kalau untuk anak-anak sih ini udah ramah, karena cabainya tadi cuma sedikit dan nggak berasa pedas juga kali ya. Udah dinetralisir sama kecap dan bumbu-bumbunya. Oke,
Bali daging telur puyuh siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan bawang goreng biar makin sedap ya. Menunya endes banget, Bali daging dan mie goreng pas banget. Oke, ini siap untuk disajikan ya teman-teman. Kita boleh tambahkan nasi putih ya. Kalau nggak makan nasi putih kayaknya masih kurang afdol ya teman-teman. Meskipun ada yang bilang mungkin ini double karbo, tapi ya nggak masalah kan, makan mie nya juga cuman dikit. Masih ada sayurnya juga. Oke, seperti ini dia penyajiannya. Sangat menggugah selera ya. Kalau teman-teman nggak suka makan nasi boleh di skip aja deh. Kalau saya mah tetap suka makan nasi putih. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan membagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie instan yang goreng ya. Kemudian kita rebus mie-nya hingga matang. Karena di dalamnya ada sayuran kering, jadi kita ikutkan sekalian ya. Jangan lupa dibalik, karena ini airnya nggak merendam ya. Jadi biar mie-nya matang sempurna, kita akan balik. Oke, setelah matang kita boleh tiriskan. Dan kita geprek 3 siung bawang putih. Setelah digeprek kita akan cincang biar halus. Oke, selanjutnya ini bahan lainnya ada bakso. Kita iris tipis-tipis. Kalau nggak ada bakso boleh diganti sosis, jamur, udang, ayam, atau apa aja deh ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan wajan. Dan kita tuang minyak secukupnya aja. Lalu kita tumis bawang putih yang udah digeprek tadi hingga harum. Kemudian kita tambahkan tauge segenggam aja. Kebetulan pas ada tauge ya di dalam kulkas. Kalau teman-teman nggak ada boleh diganti sawi ya, brokoli boleh. Kemudian bakso kita masukkan. Kemudian kita tambahkan nasi putih secukupnya aja. Aduk-aduk hingga merata. Oke, sambil menunggu nasinya matang merata, kita boleh kocok 1 butir telur. Setelah itu kita masukkan. Untuk telur teman-teman bebas ya, boleh dimasukkan di awal atau sama seperti kita ya. Ini nggak amis sama sekali, asal diorak-ariknya sampai matang dan kering. Jadi dia itu malah wangi banget.
dan pastinya gurih. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Terus simak videonya ya. Oke, kita tambahkan saus tiram 1 sendok teh ya. Kemudian kecap asin 1 sendok teh juga kurang lebihnya. Kemudian saus tomat atau saus sambal boleh ditambahkan 1 sendok teh. Kalau suka boleh ditambah lagi ya porsinya. Lalu kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan mie yang sudah kita rebus tadi ya, mie instan. Kita aduk-aduk hingga merata ya. Pengen tahu ini namanya apa? Kalau di tempat saya namanya nasi maut Indomie. Oke, ini apinya saya matikan ya. Jadi terakhir kita matikan apinya dan baru kita masukkan bumbunya biar nggak jadi kontroversi karena memasak bumbu Indominya ya. Jadi kita matikan apinya, langsung kita aduk-aduk tanpa dimasak. Ini rasanya sangat enak, luar biasa pokoknya. Mertua yang biasanya nggak suka Indomie jadi suka banget karena dicampur dengan nasi, jadinya ala-ala abang-abang gitu ya, nasi goreng mautnya ala abang-abang yang enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, ini diaduk merata. Jadi deh nasi goreng kesukaan mertua yang siap untuk disajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini tinggal menambahkan telur ceplok atau telur dadar atau telur rebus. Sudah mantep banget dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dan super murah meriah dari bahan seadanya di rumah ya. Pengen tahu hari kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan mie, boleh merek apa aja ya. Kemudian rebus hingga empuk ya. Di sini saya pakai mie burung dara. Kemudian siapkan juga sawi 1 ikat, dicuci bersih ya. Kemudian untuk bumbunya ada bawang putih, saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang seperti ini. Untuk bawang merahnya saya pakai 5 butir, sama juga digeprek kemudian dicincang ya. Selanjutnya panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang tadi hingga harum. Setelah itu masukkan 1 butir telur, orak-arik sebentar ya hingga dia kering. Setelah itu kita tambahkan sawinya. Untuk sayur opsional ya, boleh diganti dengan bahan sesuai dengan selera. Dan untuk tingkat kematangan juga bisa disesuaikan dengan selera. Di sini saya ikut seleranya anak-anak, jadi maunya sayurnya itu yang empuk. Kemudian masukkan mie yang sudah direbus tadi, kemudian aduk-aduk hingga merata.
Masukkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian saus sambal atau saus tomat 1 sendok makan. Lalu tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Aduk-aduk hingga merata. Kita masaknya yang simple-simple aja ya, nggak pakai ribet. Setelah matang, kita boleh matikan apinya dan sajikan mie-nya. Jangan lupa taburi bawang goreng juga ya, biar makin harum. Nah, di sini kita akan buat lauk pelengkapnya. Habis ini ya, kira-kira ada apa? Tetap ditungguin ya. Kita taburi bawang goreng. Selanjutnya ada daging, kita potong-potong sesuai dengan selera ya. Kemudian ada apa lagi? Bisa dilihat. Oke, langsung aja kita ulek bumbunya. Ini garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, lalu merica bubuk 1/4 sendok teh, cabai merah 4 butir, kemudian bawang merah saya pakai 8 butir, bawang putih saya pakai 5 siung, cabai rawit 6 atau 7 butir ya, lalu kemiri 3 butir, jahe sepotong. Kemudian kita ulek hingga halus, atau boleh menggunakan chopper atau blender ya teman-teman. Oke, setelah diulek halus, kita boleh tumis bumbunya hingga harum. Masukkan serai 1 batang, lalu aduk-aduk lagi. Kemudian masukkan daging yang udah diiris-iris tadi ya. Aduk-aduk. Selanjutnya kita tambahkan air, lalu masak daging hingga empuk ya, dan kuahnya itu meresap serta menyusut. Selanjutnya kita tambahkan telur puyuh, lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Kalau suka manis boleh tambahkan lagi ya kecapnya. Lalu masak dalam api sedang atau kecil hingga daging empuk dan kuahnya itu menyusut ya. Nah, seperti ini dia, bisa dilihat udah menyusut kuahnya dan bumbunya itu meresap. Ini sangat harum banget. Kita boleh tambahkan cabai rawit utuh ya. Saya tambahkan 8 butir. Ini untuk yang suka pedas, jadi boleh tambahkan untuk ceplusan ya. Kalau untuk anak-anak sini udah ramah, karena cabenya tadi cuma sedikit dan nggak berasa pedas juga kali ya. Udah dinetralisir sama kecap dan bumbu-bumbunya. Oke, bali daging telur puyuh siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan bawang goreng biar makin sedap ya. Menunya endes banget, bali daging dan mie goreng pas banget.
Oke, ini siap untuk disajikan ya teman-teman. Kita boleh tambahkan nasi putih ya. Kalau nggak makan nasi putih kayaknya masih kurang afdol ya teman-teman. Meskipun ada yang bilang mungkin ini double karbo, tapi ya nggak masalah kan, makan mie-nya juga cuman dikit. Masih ada sayurnya juga. Oke, seperti ini dia penyajiannya. Sangat menggugah selera ya. Kalau teman-teman nggak suka makan nasi boleh di skip aja deh. Kalau saya mah tetap suka makan nasi putih. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie instan yang goreng ya. Kemudian kita rebus mie-nya hingga matang. Karena di dalamnya ada sayuran kering, jadi kita ikutkan sekalian ya. Jangan lupa dibalik, karena ini airnya nggak merendam ya. Jadi biar mie-nya matang sempurna, kita akan balik. Oke, setelah matang kita boleh tiriskan. Dan kita geprek 3 siung bawang putih. Setelah digeprek kita akan cincang biar halus. Oke, selanjutnya ini bahan lainnya ada bakso. Kita iris tipis-tipis. Kalau nggak ada bakso boleh diganti sosis, jamur, udang, ayam, atau apa aja deh ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan wajan. Dan kita tuang minyak secukupnya aja. Lalu kita tumis bawang putih yang udah digeprek tadi hingga harum. Kemudian kita tambahkan tauge segenggam aja. Kebetulan pas ada tauge ya di dalam kulkas. Kalau teman-teman nggak ada boleh diganti sawi ya, brokoli boleh. Kemudian bakso kita masukkan. Kemudian kita tambahkan nasi putih secukupnya aja. Aduk-aduk hingga merata. Oke, sambil menunggu nasinya matang merata, kita boleh kocok 1 butir telur. Setelah itu kita masukkan. Untuk telur teman-teman bebas ya, boleh dimasukkan di awal atau sama seperti kita ya. Ini nggak amis sama sekali, asal diorak-ariknya sampai matang dan kering. Jadi dia itu malah wangi banget dan pastinya gurih. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Terus simak videonya ya. Oke, kita tambahkan saus tiram 1 sendok teh ya. Kemudian kecap asin 1 sendok teh juga kurang lebihnya.
Kemudian saus tomat atau saus sambal boleh ditambahkan 1 sendok teh. Kalau suka boleh ditambah lagi ya porsinya. Lalu kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan mie yang sudah kita rebus tadi ya, mie instan. Kita aduk-aduk hingga merata ya. Pengen tahu ini namanya apa? Kalau di tempat saya namanya nasi maut Indomie. Oke, ini apinya saya matikan ya. Jadi terakhir kita matikan apinya dan baru kita masukkan bumbunya biar nggak jadi kontroversi karena memasak bumbu Indominya ya. Jadi kita matikan apinya, langsung kita aduk-aduk tanpa dimasak. Ini rasanya sangat enak, luar biasa pokoknya. Mertua yang biasanya nggak suka Indomie jadi suka banget karena dicampur dengan nasi. Jadinya ala-ala abang-abang gitu ya, nasi goreng mautnya ala abang-abang yang enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, ini diaduk merata. Jadi deh nasi goreng kesukaan mertua yang siap untuk disajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini tinggal menambahkan telur ceplok atau telur dadar atau telur rebus. Sudah mantep banget dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dan super murah meriah dari bahan seadanya di rumah ya. Pengen tahu hari kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan mie, boleh merek apa aja ya. Kemudian rebus hingga empuk ya. Di sini saya pakai mie burung dara. Kemudian siapkan juga sawi 1 ikat dicuci bersih ya. Kemudian untuk bumbunya ada bawang putih, saya pakai 2 siung langsung digeprek dan dicincang seperti ini. Untuk bawang merahnya saya pakai 5 butir sama juga digeprek kemudian dicincang ya. Selanjutnya panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang tadi hingga harum. Setelah itu masukkan 1 butir telur, orak-arik sebentar ya hingga dia kering. Setelah itu kita tambahkan sawinya. Untuk sayur opsional ya, boleh diganti dengan bahan sesuai dengan selera. Dan untuk tingkat kematangan juga bisa disesuaikan dengan selera. Di sini saya ikut seleranya anak-anak, jadi maunya sayurnya itu yang empuk. Kemudian masukkan mie yang sudah direbus tadi, kemudian aduk-aduk hingga merata. Masukkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian saus sambal atau saus tomat 1 sendok makan. Lalu tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh.
Aduk-aduk hingga merata. Kita masaknya yang simple-simple aja ya, nggak pakai ribet. Setelah matang, kita boleh matikan apinya dan sajikan mie-nya. Jangan lupa taburi bawang goreng juga ya, biar makin harum. Nah, di sini kita akan buat lauk pelengkapnya. Habis ini ya, kira-kira ada apa? Tetap ditungguin ya. Kita taburi bawang goreng. Selanjutnya ada daging. Kita potong-potong sesuai dengan selera ya. Kemudian ada apa lagi? Bisa dilihat. Oke, langsung aja kita ulek bumbunya. Ini garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, lalu merica bubuk 1/4 sendok teh, cabai merah 4 butir, kemudian bawang merah saya pakai 8 butir, bawang putih saya pakai 5 siung, cabai rawit 6 atau 7 butir ya, lalu kemiri 3 butir, jahe sepotong. Kemudian kita ulek hingga halus, atau boleh menggunakan chopper atau blender ya teman-teman. Oke, setelah diulek halus, kita boleh tumis bumbunya hingga harum. Masukkan serai 1 batang, lalu aduk-aduk lagi. Kemudian masukkan daging yang udah diiris-iris tadi ya. Aduk-aduk. Selanjutnya kita tambahkan air, lalu masak daging hingga empuk ya, dan kuahnya itu meresap serta menyusut. Selanjutnya kita tambahkan telur puyuh, lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Kalau suka manis boleh tambahkan lagi ya kecapnya. Lalu masak dalam api sedang atau kecil hingga daging empuk dan kuahnya itu menyusut ya. Nah, seperti ini dia, bisa dilihat udah menyusut kuahnya dan bumbunya itu meresap. Ini sangat harum banget. Kita boleh tambahkan cabai rawit utuh ya. Saya tambahkan 8 butir. Ini untuk yang suka pedas, jadi boleh tambahkan untuk ceplusan ya. Kalau untuk anak-anak sih ini udah ramah, karena cabenya tadi cuma sedikit dan nggak berasa pedas juga kali ya. Udah dinetralisir sama kecap dan bumbu-bumbunya. Oke, Bali daging telur puyuh siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan bawang goreng biar makin sedap ya. Menunya endes banget, Bali daging dan mie goreng pas banget. Oke, ini siap untuk disajikan ya teman-teman. Kita boleh tambahkan nasi putih ya. Kalau nggak makan nasi putih kayaknya masih kurang afdol ya teman-teman. Meskipun ada yang bilang mungkin ini double karbo, tapi ya nggak masalah kan, makan mie nya juga cuma dikit.
Masih ada sayurnya juga. Oke, seperti ini dia penyajiannya. Sangat menggugah selera ya. Kalau teman-teman nggak suka makan nasi, boleh di skip aja deh. Kalau saya mah tetap suka makan nasi putih. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan membagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie instan yang goreng ya. Kemudian kita rebus mie-nya hingga matang. Karena di dalamnya ada sayuran kering, jadi kita ikutkan sekalian ya. Jangan lupa dibalik, karena ini airnya nggak merendam ya. Jadi biar mie-nya matang sempurna, kita akan balik. Oke, setelah matang kita boleh tiriskan. Dan kita geprek 3 siung bawang putih. Setelah digeprek kita akan cincang biar halus. Oke, selanjutnya ini bahan lainnya ada bakso. Kita iris tipis-tipis. Kalau nggak ada bakso boleh diganti sosis, jamur, udang, ayam, atau apa aja deh ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan wajan. Dan kita tuang minyak secukupnya aja. Lalu kita tumis bawang putih yang udah digeprek tadi hingga harum. Kemudian kita tambahkan tauge segenggam aja. Kebetulan pas ada tauge ya di dalam kulkas. Kalau teman-teman nggak ada boleh diganti sawi ya, brokoli boleh. Kemudian bakso kita masukkan. Kemudian kita tambahkan nasi putih secukupnya aja. Aduk-aduk hingga merata. Oke, sambil menunggu nasinya matang merata, kita boleh kocok 1 butir telur. Setelah itu kita masukkan. Untuk telur teman-teman bebas ya, boleh dimasukkan di awal atau sama seperti kita ya. Ini nggak amis sama sekali, asal diorak-ariknya sampai matang dan kering. Jadi dia itu malah wangi banget dan pastinya gurih. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Terus simak videonya ya. Oke, kita tambahkan saus tiram 1 sendok teh ya. Kemudian kecap asin 1 sendok teh juga kurang lebihnya. Kemudian saus tomat atau saus sambal boleh ditambahkan 1 sendok teh. Kalau suka boleh ditambah lagi ya porsinya. Lalu kita aduk-aduk hingga merata.
Baru kemudian kita tambahkan mie yang sudah kita rebus tadi ya, mie instan. Kita aduk-aduk hingga merata ya. Pengen tahu ini namanya apa? Kalau di tempat saya namanya nasi maut Indomie. Oke, ini apinya saya matikan ya. Jadi terakhir kita matikan apinya dan baru kita masukkan bumbunya biar nggak jadi kontroversi karena memasak bumbu Indominya ya. Jadi kita matikan apinya, langsung kita aduk-aduk tanpa dimasak. Ini rasanya sangat enak, luar biasa pokoknya. Mertua yang biasanya nggak suka Indomie jadi suka banget karena dicampur dengan nasi. Jadinya ala-ala abang-abang gitu ya, nasi goreng mautnya ala abang-abang yang enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, ini diaduk merata. Jadi deh, nasi goreng kesukaan mertua yang siap untuk disajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini tinggal menambahkan telur ceplok atau telur dadar atau telur rebus. Sudah mantep banget dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dan super murah meriah dari bahan seadanya di rumah ya. Pengen tahu hari kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan mie, boleh merek apa aja ya. Kemudian rebus hingga empuk ya. Di sini saya pakai mie burung dara. Kemudian siapkan juga sawi 1 ikat dicuci bersih ya. Kemudian untuk bumbunya ada bawang putih, saya pakai 2 siung langsung digeprek dan dicincang seperti ini. Untuk bawang merahnya saya pakai 5 butir sama juga digeprek kemudian dicincang ya. Selanjutnya, panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang tadi hingga harum. Setelah itu masukkan 1 butir telur. Orak-arik sebentar ya hingga dia kering. Setelah itu kita tambahkan sawinya. Untuk sayur opsional ya, boleh diganti dengan bahan sesuai dengan selera. Dan untuk tingkat kematangan juga bisa disesuaikan dengan selera. Di sini saya ikut seleranya anak-anak, jadi maunya sayurnya itu yang empuk. Kemudian masukkan mie yang sudah direbus tadi, kemudian aduk-aduk hingga merata. Masukkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian saus sambal atau saus tomat 1 sendok makan. Lalu tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Aduk-aduk hingga merata. Kita masaknya yang simple-simple aja ya, nggak pakai ribet. Setelah matang, kita boleh matikan apinya dan sajikan mie-nya.
Jangan lupa taburi bawang goreng juga ya, biar makin harum. Nah, di sini kita akan buat lauk pelengkapnya. Habis ini ya, kira-kira ada apa? Tetap ditungguin ya. Kita taburi bawang goreng. Selanjutnya ada daging, kita potong-potong sesuai dengan selera ya. Kemudian ada apa lagi? Bisa dilihat. Oke, langsung aja kita ulek bumbunya. Ini garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, lalu merica bubuk 1/4 sendok teh, cabai merah 4 butir, kemudian bawang merah saya pakai 8 butir, bawang putih saya pakai 5 siung, cabai rawit 6 atau 7 butir ya, lalu kemiri 3 butir, jahe sepotong. Kemudian kita ulek hingga halus, atau boleh menggunakan chopper atau blender ya teman-teman. Oke, setelah diulek halus, kita boleh tumis bumbunya hingga harum. Masukkan serai 1 batang, lalu aduk-aduk lagi. Kemudian masukkan daging yang udah diiris-iris tadi ya. Aduk-aduk. Selanjutnya kita tambahkan air, lalu masak daging hingga empuk ya, dan kuahnya itu meresap serta menyusut. Selanjutnya kita tambahkan telur puyuh, lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Kalau suka manis boleh tambahkan lagi ya kecapnya. Lalu masak dalam api sedang atau kecil hingga daging empuk dan kuahnya itu menyusut ya. Nah, seperti ini dia, bisa dilihat udah menyusut kuahnya dan bumbunya itu meresap. Ini sangat harum banget. Kita boleh tambahkan cabai rawit utuh ya. Saya tambahkan 8 butir. Ini untuk yang suka pedas, jadi boleh tambahkan untuk ceplusan ya. Kalau untuk anak-anak sih ini udah ramah, karena cabainya tadi cuma sedikit dan nggak berasa pedas juga kali ya. Udah dinetralisir sama kecap dan bumbu-bumbunya. Oke, bali daging telur puyuh siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan bawang goreng biar makin sedap ya. Menunya endes banget, bali daging dan mie goreng pas banget. Oke, ini siap untuk disajikan ya teman-teman. Kita boleh tambahkan nasi putih ya. Kalau nggak makan nasi putih kayaknya masih kurang afdol ya teman-teman. Meskipun ada yang bilang mungkin ini double karbo, tapi ya nggak masalah, kan makan mie-nya juga cuman dikit. Masih ada sayurnya juga. Oke, seperti ini dia penyajiannya. Sangat menggugah selera ya. Kalau teman-teman nggak suka makan nasi boleh di skip aja deh. Kalau saya mah tetap suka makan nasi putih. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan membagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi,
dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie instan yang goreng ya. Kemudian kita rebus mie-nya hingga matang. Karena di dalamnya ada sayuran kering, jadi kita ikutkan sekalian ya. Jangan lupa dibalik, karena ini airnya nggak merendam ya. Jadi biar mie-nya matang sempurna, kita akan balik. Oke, setelah matang kita boleh tiriskan. Dan kita geprek 3 siung bawang putih. Setelah digeprek kita akan cincang biar halus. Oke, selanjutnya ini bahan lainnya ada bakso. Kita iris tipis-tipis. Kalau nggak ada bakso boleh diganti sosis, jamur, udang, ayam, atau apa aja deh ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan wajan. Dan kita tuang minyak secukupnya aja. Lalu kita tumis bawang putih yang udah digeprek tadi hingga harum. Kemudian kita tambahkan tauge segenggam aja. Kebetulan pas ada tauge ya di dalam kulkas. Kalau teman-teman nggak ada boleh diganti sawi ya, brokoli boleh. Kemudian bakso kita masukkan. Kemudian kita tambahkan nasi putih secukupnya aja. Aduk-aduk hingga merata. Oke, sambil menunggu nasinya matang merata, kita boleh kocok 1 butir telur. Setelah itu kita masukkan. Untuk telur teman-teman bebas ya, boleh dimasukkan di awal atau sama seperti kita ya. Ini nggak amis sama sekali, asal diorak-ariknya sampai matang dan kering. Jadi dia itu malah wangi banget dan pastinya gurih. Ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Terus simak videonya ya. Oke, kita tambahkan saus tiram 1 sendok teh ya. Kemudian kecap asin 1 sendok teh juga kurang lebihnya. Kemudian saus tomat atau saus sambal boleh ditambahkan 1 sendok teh. Kalau suka boleh ditambah lagi ya porsinya. Lalu kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan mie yang sudah kita rebus tadi ya, mie instan. Kita aduk-aduk hingga merata ya. Pengen tahu ini namanya apa? Kalau di tempat saya
namanya nasi mawut Indomie. Oke, ini apinya saya matikan ya. Jadi terakhir kita matikan apinya dan baru kita masukkan bumbunya, biar nggak jadi kontroversi karena memasak bumbu Indominya ya. Jadi kita matikan apinya, langsung kita aduk-aduk tanpa dimasak. Ini rasanya sangat enak, luar biasa pokoknya. Mertua yang biasanya nggak suka Indomie jadi suka banget karena dicampur dengan nasi. Jadinya ala-ala abang-abang gitu ya, nasi goreng mawutnya ala abang-abang yang enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, ini diaduk merata. Jadi deh nasi goreng kesukaan mertua yang siap untuk disajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini tinggal menambahkan telur ceplok atau telur dadar atau telur rebus. Sudah mantep banget dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dan super murah meriah dari bahan seadanya di rumah ya. Pengen tahu hari kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan mie, boleh merek apa aja ya. Kemudian rebus hingga empuk ya. Di sini saya pakai mie burung dara. Kemudian siapkan juga sawi 1 ikat, dicuci bersih ya. Kemudian untuk bumbunya ada bawang putih, saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang seperti ini. Untuk bawang merahnya saya pakai 5 butir, sama juga digeprek kemudian dicincang ya. Selanjutnya panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang tadi hingga harum. Setelah itu masukkan 1 butir telur, orak-arik sebentar ya hingga dia kering. Setelah itu kita tambahkan sawinya.